Yang kita ketahui bicara pemilu ini merupakan satu momentum di mana rakyat dengan para peserta pemilu atau kontestan elektoral melakukan kontrak sosial, social contract, ya. Dan disinilah pentingnya bagaimana dalam proses masa kampanye ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan proses deliberasi, ya, di mana para pemilih itu memberikan kesempatan yang banyak untuk berkomunikasi dengan para kontestan. Tapi tentunya pelaksanaan kampanye yang baik juga diawali dengan proses kandidasi atau pencalonan yang baik. Dalam hal ini tidak hanya secara administratif, tetapi juga kami berharap kepada partai politik apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ataupun undang-undang khusus dalam proses kandidasi di internal partai ini dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya, dan saya sangat yakin partai politik memiliki komitmen untuk hal tersebut dan bisa mengaplikasikan, bisa mengimplementasikan apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena bicara rangkaian proses elektoral itu kita harus melihatnya dari hulu hingga hilir. Dan oleh karena itu kita memiliki peran yang besar untuk berpartisipasi memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu ini berintegritas karena implikasinya adalah pada kredibilitas dan legitimasi hasil pemilu itu sendiri, ya. Dan kita ketahui, ya, efeknya adalah 5 tahun. Kalau tadi rekan kita Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan mengatakan tentang vote buying atau politik uang ini merusak demokrasi, ya. Ya, itulah satu fakta yang hari ini kita harus buktikan bahwa di penyelenggaraan pemilu serentak 2024, vote buying, klientelisme, ataupun politik uang, ataupun politik-politik pragmatis yang sekiranya masuk dalam ranah tindak pidana pemilu, itu dapat kita tekan secara bersama-sama, karena saya melihat dalam fenomena elektoral terakhir di 2020, ya, sepertinya ini yang saya pahami, ya, kebetulan di 2020 saya masih menjadi penyelenggara pemilu di Jawa Barat, sepertinya vote buying ataupun politik uang ini direspon secara permisif oleh sebagian pemilih. Ini studi kasus di Jawa Barat, ya. Kalau saya salah nanti mohon diluruskan, ya. Saya tidak tahu situasi di Sulawesi Selatan, walaupun sedikit banyak setelah membaca referensi terkait dengan perilaku pemilih di Sulawesi Selatan, tapi tentunya ibu bapak yang tinggal di Sulawesi Selatan lebih otoritatif menyampaikan tentang fakta elektoral yang berkaitan dengan vote buying ataupun politik uang ataupun klientelisme, yang nanti bisa jadi saya berharap ibu bapak dan rekan-rekan bisa sharing dalam forum ini, karena uang, ya. Jadi tidak semata-mata melihat praktek vote buying ataupun politik uang dalam perspektif tindak pidana pemilu, tapi itu juga bisa dilihat dalam perspektif psikologi politik, ya. Bisa menggunakan pendekatan psikoanalisa Sigmund Freud ataupun teori psikologi behaviorisme ataupun teori psikologi kognitif dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Civitas Akademika Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, marilah kita kaji, kita teliti, kita lihat pemilu dalam perspektif psikologi. Karena kalau bicara perjalanan studi ilmu politik, studi ilmu komunikasi, itu pada dasarnya dilahirkan dari studi psikologi, dan bahkan ada ilmuwan yang mengatakan bahwa psychology is a baby of social science. Psikologi merupakan bayi dari ilmu sosial lainnya. Saya tidak terlalu sependapat dengan pendapat itu. Yang jelas psikologi adalah induk dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Karena saya sangat menyukai kajian-kajian psikologi yang hari ini sungguh luar biasa, ya. Bicara tentang integritas elektoral, ini tidak semata-mata ditujukan kepada penyelenggara pemilu yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, tetapi pada dasarnya bicara integritas elektoral itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, tidak hanya kontestan elektoral, partai politik, pasangan calon ataupun perseorangan, tetapi juga pemilih, dan tidak sekedar pemilih tetapi juga ada stakeholder. Dan dalam konteks lanskap
politik pasca kebenaran seperti yang mulai terjadi di Indonesia pada tahun 2017, besar harapan saya rekan-rekan media menjadi aktor yang aktif untuk berperan bagaimana memastikan informasi-informasi yang sampai kepada para pemilih di tengah derasnya arus informasi yang sampai ke pemilih tanpa mengetuk pintu, tanpa sampai lewat surat, karena media komunikasi kita sudah sangat canggih menggunakan internet. Saya berharap ya rekan-rekan media ini dapat berperan aktif dalam mengedukasi ataupun memberikan fakta-fakta dan informasi yang akurat, karena era politik pasca kebenaran seringkali banyak publik yang terjebak dalam hal-hal yang sekiranya tidak rasional. Terkait dengan peran media dalam mengintegritaskan elektoral, kalau kita belajar dari pemilu 2019, kita tidak perlu ragukan lagi. Rekan-rekan media memiliki komitmen yang tinggi, dan pada hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana Tribun Timur terlibat dalam kegiatan webinar ini dengan cara mendiseminasi atau menyiarkan secara langsung kegiatan ini melalui kanalnya di media sosial. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Timur. Mudah-mudahan Tribun Timur semakin terdepan dalam memberikan informasi-informasi yang akurat sehingga masyarakat Sulawesi Selatan, pemilih di Sulawesi Selatan ataupun di daerah-daerah lainnya ini terinformasikan dengan baik, karena bicara tentang integritas elektoral, populasi well-educated voters ataupun well-informed voters ini menjadi prasyarat utama. Dan di sana media memiliki peran yang sangat strategis. Tentunya selain media, ada juga aktivitas akademika, ya, karena kita ketahui fungsi Tridharma perguruan tinggi ini jika diaplikasikan secara maksimal memberikan kontribusi yang besar dalam konteks edukasi elektoral atau civic education kepada para pemilih ataupun warga negara pada umumnya. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya mengapresiasi apa yang diinisiasi dilaksanakan oleh Fakultas Psikologi. Mungkin tidak banyak fakultas-fakultas psikologi di Indonesia yang coba melihat aktivitas politik ataupun aktivitas kepemiluan, ya, sehingga Fakultas Psikologi mengadakan kegiatan webinar. Ya, menjelang pelaksanaan tahapan pemilu 2024 ini, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar inilah yang pertama ya bicara tentang pemilu yang berintegritas. Bukan berarti saya diundang oleh Fakultas Psikologi, bukan. Ini berdasarkan pemantauan saya. Ya, nanti bisa diklarifikasi kalau memang sekiranya apa yang saya sampaikan kurang tepat. Jadi dengan demikian, bicara tentang integritas elektoral, ini semua pihak, ya, semua pihak harus terlibat ya untuk memastikan pemilu dapat diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang dimana merujuk ya pertama kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, serta beragam peraturan-peraturan teknis lainnya. Ya, tidak hanya peraturan KPU, peraturan Bawaslu, tetapi juga peraturan DKPP, misalnya peraturan nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu. Ya. Next slide. Bagaimana kami mempersiapkan pelaksanaan tahapan pemilu? Ya. Bicara tentang pelaksanaan tahapan pemilu dalam Undang-Undang Pemilu, di sana dijelaskan secara eksplisit tahapan pemilu dilaksanakan paling lambat atau selambat-lambatnya atau sekurang-kurangnya itu adalah 20 bulan. Sebentar lagi 14 Juni 2022 itu menandai 20 bulan menuju hari pemungutan suara, dan insya Allah dan saya mohon doanya dan mohon partisipasinya kepada masyarakat di Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang akan dimulai pada 14 Juni. Dan tentunya jangan lupa ya untuk mengingat dan menyampaikan juga informasi tentang voting day atau hari pemungutan suara kepada kolega kita, peer group, ataupun kepada publik secara umumnya, di mana Rabu 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara. Ya. Bagaimana kami mempersiapkan pelaksanaan tahapan?
Ya, KPU Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan regulasi. Itulah kenapa KPU disebut dengan regulator penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di Indonesia. Dan saat ini kami sedang melakukan finalisasi beberapa peraturan KPU. Besar harapan kami peraturan-peraturan KPU ini dapat disahkan lebih awal, sehingga tidak hanya penyelenggara pemilu dapat memahami, mendalami, dan mengimplementasikan peraturan tersebut, tetapi juga publik secara luas. Dan kami berharap Sivitas Akademika juga berkenan meluangkan waktu untuk mengkaji beragam peraturan KPU yang nanti kami akan tetapkan dan kami akan publikasikan sesuai dengan ketentuan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ibu Bapak dan rekan-rekan bisa mengakses di website JDIH KPU Republik Indonesia dan JDIH KPU di daerah. Nah, jadi saat ini kami sedang finalisasi beragam rancangan PKPU, dan yang terdekat adalah rancangan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu yang kemarin di media sempat ramai dibicarakan. Sebenarnya masa kampanye ini berapa? Ya, pada kesempatan ini sebenarnya pada dasarnya bukan persoalan masa kampanye yang paling substansial, tetapi adalah masa proses produksi, distribusi, dan pengemasan logistik, sehingga dipastikan untuk di dalam negeri paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara logistik sudah sampai di KPPS, dan untuk di luar negeri selambat-lambatnya itu 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, karena di luar negeri ada yang namanya early voting atau advance voting, di mana pemberian suara dilakukan lebih awal, ya, melalui pemberian suara lewat kartu pos atau postal voting, ataupun lewat mobile ballot box, ya, kotak suara keliling. Yang selanjutnya berkaitan dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi di setiap tahapan. Mohon next slide, ya. Next slide. Next slide. Next Pak, ya. Terus. Nah, ini berkaitan back. Kembali ya. Nah, ini berkaitan dengan beragam jenis aplikasi yang akan digunakan oleh KPU RI dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Sebenarnya aplikasi-aplikasi ini bukanlah hal baru, ya. Ini sudah diadakan atau sudah digunakan pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, tapi kami hari ini punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi tersebut. Kami akan melakukan upgrading sehingga penggunaan aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih dan peserta pemilu serta para stakeholder dalam rangka mengakses data informasi publik, ya, karena kita ketahui mengakses beragam informasi ini juga salah satu bentuk partisipasi politik yang dengan harapan, ya, mereka mengalami peningkatan pengetahuan, dan nanti implikasi akhirnya adalah pada persoalan partisipasi elektoral yang berintegritas. Internetisasi tahapan merupakan satu kebutuhan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Berdasarkan data yang dirilis oleh We Are Social per tanggal 30 Januari 2022, pengguna internet di Indonesia itu sekitar 203 juta lebih. 203 juta lebih, ya. Di pemilu serentak 2019 yang lalu, jumlah pemilih kita lebih dari 192 juta dalam dan luar negeri. Internet adalah komunikasi keseharian kita, jadi wajar kalau kita sebut internet juga dalam, ya. Bagaimana kami dengan optimal sebagai media komunikasi publik kami, dan kami berharap kepada masyarakat dapat mengakses beragam aplikasi ini, ya, tidak hanya pada persoalan pengetahuan, ya, tapi juga ini salah satu aktualisasi dari komitmen kita semua sebagai warga negara untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Jadi di semua tahapan kita upayakan ada aplikasi yang dapat digunakan ya. Misalnya pada awal Agustus 1 sampai dengan 7 Agustus rencananya kami akan membuka pendaftaran partai politik. Ini ada aplikasi yang namanya aplikasi SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik, yang nanti akan diintegrasikan dengan aplikasi info pemilu, yang dimana warga atau pemilih dapat mengecek namanya, apakah namanya ada di dalam daftar keanggotaan partai atau tidak. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai ada proses penarikan KTP untuk penerbitan KTA yang tidak sesuai prosedur, dalam artian berpotensi pelanggaran hak ya, hak warga ya. Pastikan apabila memang pemilih membuat KTP, membuat kartu tanda anggota partai politik ini betul-betul pengetahuannya dan memang karena dukungan mereka terhadap partai politik tersebut ya. Dan saya yakin di 2024 atau di proses pendaftaran partai politik di bulan Agustus nanti, apa yang menjadi kekhawatiran saya dalam artian ada partai politik yang merekrut keanggotaannya tidak secara terbuka kepada pemilih yang bersangkutan, itu tidak terjadi. Itu harapan kami, tapi tentunya berkat partisipasi aktif kita semuanya memastikan tidak ada yang kita khawatirkan tersebut. Back slide. Back ya. Kembali. Nah, ini bicara tentang tahapan penyelenggaraan pemilu ya. Saya sekedar ingin menampilkan dan mengingatkan ingatan kolektif kita bersama, mulai dari perencanaan sampai dengan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu kita tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari tahapan karena kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Besar harapan saya kepada kita semua, kepada sivitas akademika maupun aktivis ya, ataupun para mahasiswa ini dapat terlibat aktif di semua tahapan ini untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti apa yang kita harapkan dan seperti apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Next slide. Nah, ini untuk pemilihan serentak ya. Karena tema webinar kita menyinggung pemilihan serentak, ya pada dasarnya kalau diklasterkan sama saja dengan yang 11 tahapan dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Next slide. Next slide. Stop. Nah, ini berkaitan dengan data yang ada dalam buku laporan kinerja DKPP tahun 2019. Kenapa data ini perlu saya tampilkan di publik? Pertama, ini sebagai mekanisme early warning system buat kami sebagai penyelenggara, khususnya rekan-rekan kami di KPU, mulai dari KPU RI sampai dengan KPU di daerah, kabupaten kota, serta KIP kabupaten kota. Ya, di 2019 secara akumulatif menurut DKPP ada 506. Ya. Kalau kita coba mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt absolutely power, corrupt absolutely. Artinya pada dasarnya orang-orang yang berada atau memegang kekuasaan punya potensi penurunan pengaduan ya, pada penurunan jumlah pengaduan terhadap para penyelenggara ya, karena ini menjadi salah satu indikator pemilu menjadi lebih berintegritas, walaupun di sisi lain pengaduan masyarakat kepada Dewan Kehormatan juga itu sebenarnya sudah dijamin dalam regulasi sebagai salah satu aktualisasi hak politik masyarakat maupun hak politik peserta pemilu ya, dalam rangka memastikan apa yang dilaksanakan oleh penyelenggara ini betul-betul berintegritas sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Next slide. Next. Nah, ini berdasarkan kegiatan berdasarkan kegiatan ini banyak sekali ya. Ada pemungutan dan penghitungan suara, ada kampanye, ada pencalonan, ada rekapitulasi ya. Ke depan kami berkomitmen untuk mengurangi angka ini ya, mengurangi seminimal mungkin ya.
agar tidak jumlahnya tidak sebanyak pada saat penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang lalu. Tentunya kami membutuhkan kolaborasi dari kita semuanya. Next slide. Ini kasus kampanye Pilpres kemarin ya, yang menurut saya ya secara pribadi saya sangat prihatin bagaimana ruang-ruang publik kita, public sphere kita itu diisi dengan diskursus yang menurut saya jauh dari karakter bangsa Indonesia, yang dimana karakter bangsa Indonesia itu sangat civilized ya. Kita sebagai orang timur ternyata politik pasca kebenaran atau post-truth politik merubah predikat, bukan predikat ya, artinya persepsi kita sebagai bangsa yang beradab ini dipertanyakan. Kalau kita bicara tentang fakta yang terjadi pada saat kampanye Pilpres kemarin, yang saya yakin ini dimainkan oleh para oknum-oknum tertentu karena tim kampanye terikat dengan regulasi ataupun kode etik di partai masing-masing. Saya berharap di 2024 nanti apa yang pernah terjadi di 2019 ini tidak terulang lagi, karena ini erat kaitannya dengan integritas elektoral. Tadi saya sempat menyinggung bahwa kampanye merupakan sarana kontrak sosial, maka besar harapan saya ruang-ruang publik, baik ruang-ruang publik konvensional maupun ruang-ruang publik digital, ini dapat diisi dengan rasional diskurs atau diskursus rasional, dan bahkan ya bisa diisi dengan programatik diskurs atau diskursus programatik, karena memang idealnya kampanye adalah momentum di mana para kandidat, para kontestan menawarkan program-programnya dan pemilih mengkritisi ataupun menerima apa yang menjadi tawaran program-program tersebut, yang nanti pada saat mereka terpilih itu akan dilaksanakan di masa pemerintahan ataupun masa jabatannya. Ya, disinilah akhirnya muncul ada dua jenis demokrasi, ada demokrasi prosedural dan ada demokrasi substantif. Pemilu adalah demokrasi prosedural yang tidak sekedar bagaimana mengkuantifikasi suara menjadi angka-angka, yang akhirnya itu akan menempatkan para kontestan di jabatan-jabatan publik tertentu yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Jadi demokrasi substantifnya itu ya nanti pasca mereka menjabat atau menjalankan amanahnya di lembaga-lembaga yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Apakah mereka memenuhi janjinya atau tidak? Ya, kalau di kita, dan bahkan lebih spesifik lagi bagaimana masa depan kesejahteraan rakyat, karena pemilu yang baik itu ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Kira-kira seperti itulah kalau kita bicara tentang diskursus antara pemilu dalam demokrasi yang ideal. Next slide. Next slide. Selanjutnya bicara tentang inklusivitas elektoral, kami berkomitmen meningkatkan inklusivitas elektoral. Ya, ini ada banyak ya. Yang jelas bagaimana semua pemilih memiliki akses yang sama, khususnya kepada pemilih yang rentan, vulnerable voters ya. Yang pertama saya ingin bicara tentang affirmative action atau keadilan gender di dalam pemilu, yang menurut saya diskursus ini sudah mulai mengemuka sejak tahun 2004 ya. Pemilu pertama di era konsolidasi demokrasi yang waktu itu di 2004 angka keterwakilan perempuan di lembaga parlemen atau legislatif itu sekitar 11%, atau 61 calon anggota legislatif perempuan terpilih dari angka 500 total anggota DPR RI pada waktu itu. Yang kemudian dalam perkembangannya mengalami kemajuan. Ya, di 2019 keterwakilan perempuan itu sebesar 18,04%, di 2014 itu 17,32%, di 2019 itu 20,08% atau 20,8%. Artinya dari sisi grafik keterwakilan perempuan di parlemen ini mengalami peningkatan atau grafik yang progresif, tapi tentunya karena komitmen bangsa kita pada keterwakilan perempuan 30%, kita harus masih berupaya keras untuk melampaui angka 30%.
lagi 30% ke depan, saya pikir 2024 adalah momentum yang tepat bagi kita untuk merapatkan barisan bagaimana affirmative action ini dapat terlampaui, apalagi bicara affirmative action ini juga didukung dengan GVAR system yang nanti akan kita terapkan dalam pencalonan, ya. Bicara tentang keterwakilan perempuan dalam kandidasi, ini sebenarnya perlu kita kritisi ini pada persoalan pasangan calon, ya, seperti di pilkada, karena masih banyak praktek-praktek pencalonan yang tidak berorientasi pada kesetaraan gender. Idealnya dalam satu kohabitasi, ya, dalam satu kohabitasi itu idealnya ada perempuan. Kenapa? Dari sisi marketing politik, populasi perempuan itu rentangnya antara 48 sampai dengan 52% di Indonesia. Artinya, dari sisi pemasaran politik, perempuan adalah captive market yang pada dasarnya itu bisa dijadikan sebagai lokus strategi pemenangan. Tapi tentunya dalam praktek kandidasi tidak demikian. Ini menjadi tantangan kami bagaimana nanti ke depan kita mendorong lanskap elektoral ini dalam kandidasi di pemilihan itu dapat berorientasi pada kesetaraan gender. Selanjutnya ini bicara tentang kelompok disabilitas, ya, yang tadi sempat saya kemukakan karena pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu mungkin undang-undang yang pertama dalam penyelenggaraan pemilu, ya, yang secara eksplisit menempatkan disabilitas dalam satu norma khusus, ya. Nah, itulah kenapa saya menyebut bahwa selain apa yang termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, tapi dia pada dasarnya adalah 12 dan bahkan 13. Kalau 13 kita merujuk pada prinsip di mana pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali, atau prinsip regularitas, ya, berkaitan dengan disabilitas, ya. Disabilitas sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, ya, itu eksplisit dan ini harus kita laksanakan. Dalam praktek kampanye belum banyak kontestan yang menjadikan disabilitas menjadi isu penting dalam kampanyenya. Ya, ke depan kita akan coba lakukan komunikasi bagaimana kampanye yang inklusif, ya. Salah satunya adalah isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas karena kita ketahui disabilitas sangat membutuhkan pembangunan akses, ya, accessible development. Contoh sederhana, belum banyak trotoar yang dapat dilalui dengan mudah kursi roda. Ya, contoh sederhana saja. Dan saya berharap pemilu ke depan wacana accessible development atau pembangunan akses ini menjadi isu penting dalam kampanye, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya khususnya ini dapat diaktualisasikan. Tentunya ini butuh kolaborasi, sekali lagi saya tegaskan, kita butuh bersatu untuk melakukan pengarus utamaan atau mainstreaming isu-isu yang berkaitan dengan aksesibilitas. Partisipasi pemilih disabilitas pada umumnya setelah saya lakukan kajian itu di rentang antara 35 sampai dengan 40% dari data yang tercatat dalam DPT, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan. Oleh karena itu, apabila kita memiliki kolega, rekan ataupun keluarga yang terkategori pemilih disabilitas, kita harus berikan dukungan, asistensi agar partisipasi mereka itu dapat diaktualisasikan, agar hak-hak politik mereka dapat mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Next slide. Ini berkaitan dengan bagaimana ke depan kebijakan KPU berkaitan dengan mitigasi risiko di badan ad hoc. Karena kita ketahui pada pemilu serentak 2019 yang lalu itu ada 875 badan ad hoc yang wafat secara keseluruhan, yang pada umumnya itu terjadi pada level KPPS. Kita semua sudah tahu. Kenapa ini perlu saya sampaikan, saya perlu wacanakan kembali dalam forum webinar ini, karena ini menjadi bagian penting dari integritas elektoral. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan kembali data yang dirilis oleh Universitas Gadjah Mada maupun Kementerian Kesehatan. Semua data yang saya tampilkan ini berbasiskan pada riset. Mohon di back, ya, back slide. Back slide. Nah, ini back, next slide. Nah, back slide. Nah, ini. Jadi pada dasarnya kemarin itu komorbid.
ya. Tapi ini jadi pelajaran buat kami pastikan ke depan yang menjadi KPPS itu sehat. Kalau 103. Apalagi KPU RI sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kami akan mendesain regulasi teknis untuk memastikan tidak terjadi atau terulang kembali kasus yang terjadi di 2019 yang melukai hati kita semua ya. Yang tentunya ini tidak kita inginkan ya, dan pada kesempatan ini ya mohon luangkan waktu ya di sela-sela ibadah kita untuk mendoakan mereka yang telah gugur sebagai pahlawan demokrasi. Next slide. Ini berkaitan dengan invalid vote. Ya, berkaitan dengan invalid vote, isu surat suara tidak sah itu juga menjadi bagian yang terpisahkan dalam integritas elektoral. Ya, dan di sini tentunya ada banyak faktor yang perlu diperbaiki, tidak hanya berkaitan dengan literasi teknis pemberian suara oleh pemilih, tapi juga tentunya pelayanan kami, tapi tentunya juga nanti berkaitan dengan desain surat suara ataupun tentang invalid vote. Ya, selain apa yang tadi saya sampaikan, faktor-faktor penyebabnya juga bisa dipengaruhi oleh sistem pemberian suara. Karena pada tahun 2019, ketika pemberian suara lewat centang, itu ternyata invalid vote-nya meningkat 14 menjadi 14,38%. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa kita tidak menggunakan e-voting? Ini kita perlu diskusi pada momen tersendiri, tapi nanti kalau ada pertanyaan itu saya akan respon. Dan bicara tentang invalid vote, ya, kalau sekiranya itu persoalan teknis semata, harusnya DPD itu invalid vote-nya paling rendah. Kenapa? Karena dalam surat suara DPD itu ada foto, ada gambar yang sehingga memungkinkan pemilih untuk memberikan suara dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Tapi ternyata invalid vote pada DPD itu 19%. Nah, jadi dengan demikian di sini ada faktor psikologi politik pemilih, yaitu pada persoalan ada yang disebut dengan kandidasi engagement, ya, atau political engagement. Nah, kenapa pemilih tidak mau menggunakan hak pilihnya? Mulai dari persoalan mereka tidak kenal kandidatnya, calon DPD-nya, sampai mungkin ya mereka ya tidak ada niatan ya. Tapi bagi saya ini persoalan faktor psikologi. Ya. Dan ini kasus di Jawa Barat ya, ini kasus di Jawa Barat waktu pemilu serentak 2019 banyak calon DPD yang sudah disiapkan alat peraga kampanyenya nggak dipasang. Mungkin mereka mengandalkan kampanye lewat internet mungkin kali ya, tapi terkait dengan APK yang tidak dipasang ini perlu saya sampaikan bahwa itu hal penting ya, yang harusnya itu menjadi bagian dari hak publik, yang dimana DPD memasang APK yang telah dicetak. Ya, mudah-mudahan ke depan hal yang demikian berkaitan dengan invalid vote atau surat suara tidak sah pada surat suara DPD ini dapat kita tekan semaksimal mungkin, menjadi turun maksud saya. Next slide. Next slide. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan tentunya saya sangat yakin Mbak Titi sebagai election expert di Indonesia dan sudah diakui dunia internasional, tentunya presentasinya akan jauh lebih baik ya, dan Mbak Titi salah satu guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idam atas presentasinya, ada cukup padat dan cukup mencerahkan apa yang disampaikan oleh Pak Idam, termasuk sebetulnya komitmen beliau untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas di pemilu di 2024 ya, dan beberapa komitmen beliau termasuk untuk mengurangi pelanggaran pemilu di 2024 ya, termasuk juga komitmen untuk memberikan hak kesetaraan dalam bidang politik ya, ke perempuan dan kelompok disabilitas. Ada suara itu? Oke, baik. Maaf tadi ada gangguan suara dari luar ya. Oke, baik. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ibu Titi, maaf, untuk memberikan
pemaparan materinya pada siang ini. Silakan Bu Titi. Ya, baik, terima kasih Pak Pak Basti Teteng. Ini Pak Idham Pak Idham, ini sedikit perkenalan. Pak Basti ini bersama saya pada 2018 sama-sama menjadi tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi juga bukan orang baru ya bagi KPU karena menjadi bagian dari keluarga besar KPU, karena yang melahirkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan hari ini juga tidak lepas dari ketua tim selnya Pak Basti. Dulu beliau ini ketua saya nih Pak Idham. Jadi saya harus menurut tanda kutip pada beliau. Ya, sekali lagi sebelum mengawali saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan disertai ucapan selamat milad, selamat harlah untuk Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang ke-22 tahun. Ini kalau dihitung-hitung dari usia memilih, mungkin akan menjadi pengguna hak pilih yang kedua kali ya. Setelah usia 17 tambah 5 jadi 22 tahun. Sudah 2 kali mencoblos kalau di pemilu. Yang saya hormati seluruh jajaran dan pimpinan Fakultas Psikologi UNM, lalu juga para narasumber kita, tentu saja sahabat, kolega, dan Bapak Komisioner kita, Pak Idham Holik. Tadi juga ada Pak Arumahi. Ini Pak Arumahi ini Pak Basti pendiri Perludem loh. Jadi senang sekali ini reunian ya di kesempatan pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah karena masih bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin untuk semua para peserta webinar hari ini. Saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan tidak lama, karena alhamdulillah Pak Basti semua yang ingin saya sampaikan nampaknya sudah disampaikan oleh Pak Idham. Inilah kalau kita di Indonesia ini kan pada dasarnya informasi kepemiluan di tengah teknologi digital, ya ibaratnya kalau ada ilmu baru dan kita mengakses informasi, insya Allah ilmunya sama begitu. Tinggal kemudian aksesnya apakah tersedia atau tidak. Mungkin saya akan bicara sedikit soal itu. Ibu Bapak semua, perkenalkan nama saya Titi Anggraini. Saya membantu di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Sekarang Direktur Perludem Perempuan Milenial, Mbak Khoirunisa Nur Agustiati. Mudah-mudahan juga nanti bisa suatu waktu diajak bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UNM. Saya ingin mengawali integritas dengan mengutip refleksi pada guru bangsa yang baru saja berpulang kemarin, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, seorang penjaga jangkar bangsa ya. Kalau kita ingin melihat integritas, maka lihatlah pada diri beliau yang tidak pernah pecah kongsi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi itulah yang sebenarnya mengikat integritas ketika kita bicara soal apa itu integritas, dan ini saya ambil dari beliau. Kita doakan insya Allah Buya Syafi'i Ma'arif tentu sekarang sudah beristirahat dengan tenang, ditempatkan di sisi yang terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang ditinggalkan juga kuat dan sabar. Tadi Pak Idham sangat baik sekali mengungkapkan apa itu integritas elektoral. Dan kalau mengutip tadi Buya Syafi'i ya, mudah-mudahan komitmen pribadi Pak Idham juga menjadi komitmen kelembagaan KPU, karena KPU itu ada 7, kepemimpinan dan cara kerjanya kolektif kolegial, komitmen pemikiran, lalu juga komitmen tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa diaplikasikan menjadi kebijakan yang terlembaga dan kemudian terinternalisasi di seluruh jajaran penyelenggara pemilu kita. Karena kalau tadi yang disampaikan tidak ada yang buruk begitu ya, tidak ada kurang-kurangnya. Insya Allah kalau itu diaplikasikan, pemilu kita akan menjadi pemilu yang sangat baik. Nah, kalau bicara soal integritas pemilu, electoral integrity,
tadi ya ilmunya ini sama nih sebenarnya. Pak Idam mengutip Kofi Annan Foundation yang dirilis dalam buku mereka, tapi juga saya ingin mengutip dari buku yang ditulis oleh Pippa Norris, Why Electoral Integrity Matters. Kenapa integritas elektoral itu penting begitu ya? Apa sih maknanya begitu? Nah, integritas elektoral itu merujuk kepada kesepakatan internasional tentang berbagai konvensi, standar universal tentang pemilu yang merujuk kepada norma-norma global yang diaplikasikan di seluruh negara-negara di dunia melalui pelaksanaan siklus elektoral termasuk pra-elektoral, periode pra-elektoral, masa kampanye, pemungutan suara, dan setelahnya begitu. Jadi bisa dikatakan berbagai norma dan standar global yang mengikat keseluruhan pelaksanaan periode elektoral. Nah, ini sejalan ya kalau kita baca antara definisi yang ditulis oleh Kofi Annan Foundation ataupun yang dikembangkan oleh Pippa Norris dan kawan-kawan. Kalau Kofi Annan kan mengatakan ya bahwa banyak sekali debat soal apa itu definisi integritas elektoral. Tapi secara umum integritas elektoral bisa dikatakan sebagai pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis yang merujuk kepada hak pilih universal, kesetaraan politik yang merupakan refleksi dari berbagai standar internasional, perjanjian-perjanjian yang diadopsi oleh negara-negara yang merefleksikan prinsip profesional, imparsial, transparan, dan disiapkan oleh administrasi pemilu melalui keseluruhan tahapan pemilu. Jadi hampir mirip ya sebenarnya definisinya antara Kofi Annan ataupun Pippa Norris. Nah, ini keseluruhan siklus elektoral, siklus pemilu yang di dalamnya integritas pemilu itu atau integritas elektoral menjadi satu kesatuan yang holistik begitu. Kalau di Indonesia kan tahapan pemilu khusus untuk pemilu yaitu diatur di pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada 11 tahapan pemilu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalau membicarakan tentang siklus elektoral, kalau menurut Pippa Norris di bukunya Why Electoral Integrity Matters, bukan hanya bicara soal tahapan-tahapan, tapi bicara soal dimulai ketika hukum pemilunya dibuat begitu. Kemudian bagaimana prosedural elektoralnya dikonstruksi, bagaimana dapilnya, bagaimana pendaftaran pemilihnya, lalu pendaftaran partai dan kandidat, kampanye di media, keuangan kampanye, lalu proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, lalu sertifikasi hasil, dan yang sangat kemudian menentukan adalah penyelenggara pemilunya. Jadi siklus elektoral bicara melampaui tahapan-tahapan yang kalau di Indonesia itu disempitkan bahwa siklus pemilu itu seolah-olah hanya tahapan-tahapan pemilu begitu, padahal melampaui tahapan pemilu. Nah, kita ketika bicara integritas pemilu tentu tidak bisa melepaskan dari konstitusionalitas pemilu. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Idam. Bagaimana konstitusionalitas pemilu itu harus betul-betul menjadi pegangan kita semua elemen bangsa ya, karena kita adalah negara hukum di mana konstitusi menempatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Disinilah demokrasi dan supremasi hukum kompatibel satu sama lain, tidak saling mendahului atau meninggalkan begitu. Yang kedua, kita punya rambu-rambu yang harus kita pegang bersama. Soal pilkada harus dipastikan pemilihannya berjalan secara demokratis. Yang kedua, kalau pemilu harus dilakukan sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Tadi Pak Idam menyebutkan soal regularitas atau pemilu yang berkala, pemilu yang periodik. Asas pemilu di konstitusi kita itu bukan hanya 6, bukan hanya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tapi juga berkala atau periodik atau regular. Nah, ini yang sering luput karena undang-undang pemilu kita itu mendistorsi regularitas itu. Makanya muncul narasi penundaan pemilu dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan KPU bisa melakukan terobosan hukum ya, memurnikan kembali asas pemilu, bahwa asas pemilu menurut konstitusi itu ada 7.
Nah, kalau di undang-undang memang yang reguler 5 tahun sekali ini tidak dimasukkan di asas, tapi disebut di dalam pasal yang mengatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali begitu. Di peraturan KPU mudah-mudahan ini bisa dipulihkan begitu ya, saran untuk Pak Idam. Mungkin sepele tapi ini juga menjadi jangkar kita supaya narasi-narasi tidak perlu seperti penundaan pemilu itu tidak muncul. Nah, yang berikut adalah tadi ya, karena Pak Noris kan juga menempatkan penyelenggara pemilu itu elemen penting. Konstitusi juga menyebut hal yang sama di pasal 22E ayat 5 bahwa pemilu itu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Inilah bisa dikatakan rambu-rambu konstitusi yang diberikan bagi kita untuk memastikan integritas elektoral di Indonesia. Nah, karena penyelenggara pemilu memegang peranan penting di dalam praktik pemilu kita, bahkan Mahkamah Konstitusi betul-betul menyoroti soal ini. Misalnya, konsep kemandirian pasal 22E ayat 5 itu setidaknya diaplikasikan di 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pertama ini Perludem menjadi salah satu pemohonnya, bahwa penyelenggara pemilu harus bebas dari intervensi partisan, partai politik. Untuk menjadi penyelenggara pemilu, maka harus ada jeda sekurang-kurangnya. Kalau anggota pengurus partai ingin menjadi anggota KPU, harus sudah mundur sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon penyelenggara pemilu. Ini uji materi yang kami lakukan merespon Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menempatkan bahwa anggota partai politik boleh menjadi penyelenggara pemilu asalkan mengundurkan diri walaupun sehari sebelumnya misalnya, ataupun mengundurkan dirinya di hari pendaftaran. Jadi dijaga penyelenggara pemilu itu oleh konstitusi dalam hal ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjebak pada partisanship ya, atau kemudian sikap-sikap partisan dengan membuat persyaratan harus mundur 5 tahun sebelum pencalonan. Ini walaupun kesannya teknikal ya, tapi sangat filosofis. Yang kedua, soal kemandirian KPU yang juga diproteksi oleh konstitusi melalui putusan MK nomor 92 tahun 2016. Betul, KPU wajib untuk berkonsultasi di dalam membuat peraturan KPU. Dan bukan hanya kepada pemerintah dan DPR. Jadi KPU memang wajib berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Tapi kalau saya memaknai kewajiban itu ya memang KPU ini harus partisipatoris dalam membuat kebijakan. Sama seperti kewajiban KPU juga berkonsultasi dengan pemangku kepentingan pemilu, berkonsultasi publik kepada pemilih, bertanya bagaimana nih kebijakan yang kami buat dan lain sebagainya. Itu wajib. Tapi ketika tiba pada keputusan, mengambil keputusan, maka KPU tetap mandiri. Itulah yang disebut oleh MK, konsultasi wajib kepada pemerintah dan DPR, tapi keputusannya bersifat tidak mengikat. Karena keputusan yang bersifat mengikat yang diatur di Undang-Undang 10 2016 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi luar biasa ya proteksi konstitusi terhadap kemandirian penyelenggara pemilu, karena ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang betul-betul konstitusional. Nah, selanjutnya juga kalau kita lihat ya bagaimana tujuan pengaturan pemilu kita, kata integritas itu dimunculkan di dalam tujuan mengapa pemilu itu diatur dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini ada di pasal 4, bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk selain memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, juga untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan yang terakhir mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jadi integritas itu dimunculkan begitu ya sebagai tujuan di dalam mengatur pemilu. Nah, tentu pengaturan pemilu yang dilakukan integritas sebagai tujuan melalui pengaturan pemilu dan penerbitan undang-undang juga harus diikuti oleh aplikasi yang konsisten dari penyelenggara pemilu kita. Nah,
Kembali kepada tadi soal peran krusial penyelenggara pemilu dalam mewujudkan kualitas dan integritas pemilu. Pak Idam tadi juga mengutip publikasi dari Holly and Garnett ya dan kawan-kawan, tapi saya khusus merujuk satu jurnal yang dia terbitkan. Dia menyatakan begini, kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan. Bahkan ketika memperhitungkan faktor-faktor lain seperti ekonomi dan pembangunan demokrasi. Jadi bagi dalam risetnya Holly and Garnett ini, ternyata yang paling kontributif di dalam menentukan integritas pemilu secara signifikan itu adalah kapasitas penyelenggara pemilu. Nah, kalau saya refleksikan, penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu artinya kepandaian dan kecakapan serta moralitas etis yang sesuai dengan kebutuhan untuk mampu menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan demokratis sesuai amanat konstitusi tadi di pasal 18 ayat 4 dan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Yang kemudian soal integritas penyelenggara pemilu ini, kalau kita baca pasal 6 ayat 2 Peraturan DKPP, kita ini Indonesia ya, saking kita mengutamakan integritas pemilu melalui integritas penyelenggara pemilu, satu-satunya di dunia yang punya lembaga permanen yang mengurusi integritas penyelenggara pemilu. Namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang kemudian melalui peraturan yang mereka buat mendefinisikan integritas penyelenggara pemilu berpedoman pada 4 prinsip, yaitu jujur, mandiri, adil, dan akuntabel, dan itu diterjemahkan kemudian secara lebih teknis dan detail di dalam peraturan mereka. Nah, ini juga tadi sudah dikutip oleh Pak Idam, tapi saya ingin memperlihatkan saja ya komparasi kita secara regional di sini. Kita Asia, dan di sini posisi Indonesia masih di bawah Singapura, kemudian Nepal, Oman, Qatar, tapi kita masih berada di atas Myanmar, Kuwait, Sri Lanka, ini Asia ini keseluruhan ya, India, Irak, Philippines. Nah, bagaimana kemudian kalau dilihat lebih detail lagi, menarik sebenarnya untuk melihat lebih detail bagaimana the Electoral Integrity Index yang dirilis oleh Electoral Integrity Project ini ya. Yang menempatkan contoh ya, Indonesia ini bukan contoh, seperti di layar, Perception of Electoral Integrity Index yang dibuat oleh Holly and Garnett dan kawan-kawan melalui Electoral Integrity Project, dia membagi 4 rezim demokrasi. Yang pertama liberal demokrasi atau full demokrasi. Kalau liberal kan kita agak sensitif ya. Ini penyebutannya bisa juga full demokrasi, lalu electoral demokrasi, close demokrasi, dan close autocracy. Bedanya electoral demokrasi dan liberal demokrasi apa? Pada kapasitas rule of law-nya, jadi penegakan hukumnya. Nah, ini yang kemudian electoral demokrasi masih menempatkan demokrasi prosedural. Kalau kita lihat pemeringkatan, kalau dari sisi liberal demokrasi ya atau full demokrasi, di sini bisa terlihat bahwa posisi misalnya Finlandia itu adalah posisi tertinggi. Lihat negara-negara Eropa Barat atau Skandinavia nih menempati posisi-posisi tertinggi yang ada di sini. Sementara kalau untuk electoral demokrasi itu ditempati tertinggi oleh Lituania, Portugal, dan seterusnya. Bagaimana posisi Indonesia? Kita masuk rezim apa? Terkait dengan the perception of electoral integrity index ini gitu ya. Apakah kita full demokrasi atau electoral demokrasi? Ternyata kita berada pada rezim baru pada demokrasi elektoral, masih prosedural, namun belum sepenuhnya demokratis, terutama terkait dengan rule of law ya. Nah, ini terlihat di sini Indonesia itu berada pada peringkat pada angka 35 ya, bukan peringkat, sorry, skornya kalau dalam konteks elektoral demokrasi pada posisi 35 seperti yang ada di layar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk terus memperbaiki kapasitas dan kualitas pemilu kita. Selanjutnya di buku yang sama ya, Why Electoral Integrity Matters dari Pippa Norris dan kawan-kawan, ada cara-cara untuk memperkuat integritas elektoral. Salah satunya melalui pilihan-pilihan kebijakan, mulai dari melakukan pemantauan pengawasan. Dilakukan oleh siapa?
oleh komunitas internasional. Penting bagi kita menjaga integritas pemilu kita, karena nanti hasil kerja Pak Idam dan kawan-kawan, bagaimana dinamika masyarakat sipil Indonesia, partai politiknya, itu akan dimonitor oleh dunia internasional. Mereka ramai-ramai mengeluarkan indeks. Ada Democracy Index dari The Economist Intelligence Unit, dari The Electoral Perception Index, kemudian dari International IDEA dengan produk mereka Global State of Democracy Index, lalu ada indeks kebebasan sipil dari ada indeks kebebasan pers dari Freedom House, begitu ya. Kita ini dimonitor oleh dunia internasional, dan tentu kita ingin punya diplomasi demokrasi yang baik, begitu. Karena kalau pemilunya berintegritas, maka muruah Indonesia di komunitas internasional juga akan baik. Kita tidak bisa sendirian mengucilkan diri. Justru kita harus jadi bagian dari pergaulan internasional. Nah, yang kedua, melalui pemantau-pemantau pemilu atau NGO pemilu, organisasi non-pemerintah kepemiluan atau pro-demokrasi dari dalam negeri. Penting juga untuk mengajak pelibatan masyarakat, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Idam. Dan yang terakhir, Pak Idam juga tadi sudah banyak mengulas tentang sosial media atau media sosial. Jadi media sosial itu harusnya bisa berkontribusi pada penguatan pengawasan dan pemantauan integritas elektoral. Yang kedua adalah membangun kapasitas penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, election management bodies ya, melalui human capital-nya, modal sumber daya manusianya, dan yang kedua pendekatan penggunaan teknologi. Lalu yang berikut juga adalah melalui penerbitan regulasi hukum. Jadi regulasi hukum itu akan membantu juga dalam mewujudkan integritas elektoral kita. Nah, di sini bisa dilihat melalui undang-undang pemilu, melalui pengaturan keuangan kampanye, serta melalui pengaturan iklan kampanye di media massa dan media penyiaran, political broadcasting ya. Nah, ini yang legal regulation. Yang berikut juga yang menjadi penting adalah akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas itu ada dua komponennya, melalui complaints adjudication, adjudikasi atas keberatan-keberatan yang terjadi dalam proses pemilu, serta pengawasan dari parlemen. Pengawasan parlemen ini tentu dalam konteks yang proporsional ya, bukan berupaya untuk mengkooptasi, tetapi betul-betul memerankan fungsi sebagai wakil masyarakat yang melakukan pengawasan. Dan yang terakhir, international pressure, melalui sanksi, diplomasi, konvensi, yang dilakukan, apalagi Indonesia adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah yang bisa menjadi menu bagi kebijakan, pilihan kebijakan dalam memperkuat integritas elektoral. Kita bisa menggunakan instrumen ini untuk mengevaluasi sejauh mana misalnya derajat atau mutu dari integritas pemilu kita. Oke. Nah, itu kan tadi teori semua ya, basisnya, basis legal dan basis teori. Bagaimana kondisi objektif kita? Kita menyelenggarakan pemilu terbesar di dunia, the biggest one day election in the world. Pemilu paling kompleks dan rumit di dunia, dengan segala implikasinya yang tadi sudah diuraikan oleh Bapak Komisioner. Lalu yang ketiga, pemilu dengan rekapitulasi suara paling lama di dunia. Dan berbagai kemudian juga dampaknya itu. Di saat yang sama, pertama, tadi kan integritas pemilu bisa di-engineer gitu ya, melalui undang-undang pemilu gitu. Tapi di saat yang sama kondisi objektifnya, itu tidak dilakukan revisi undang-undang pemilu. Undang-undang yang digunakan pada 2019, itu akan digunakan kembali pada 2024. Juga tidak dilakukan revisi atas undang-undang pilkada, yang digunakan terakhir pada 2020 akan kembali digunakan pada 2024. Di saat yang sama ada beberapa putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, yang juga mempengaruhi cara kerja dan pengaturan pemilu kita. Antara lain misalnya ada putusan nomor 55 tahun 2020 yang menyatakan bahwa partai-partai politik yang ada di DPR itu tidak perlu ikut verifikasi faktual. Hanya partai-partai non-DPR yang harus ikut verifikasi yang harus ikut verifikasi faktual. Jadi kalau partai non-DPR itu selain mendaftar, ikut verifikasi administrasi, dan juga harus diverifikasi faktual. Kalau partai DPR
itu hanya cukup mendaftar dan diverifikasi administrasi. Ini melahirkan tantangan-tantangan integritas baru, misalnya bagaimana memastikan tidak ada kegandaan keanggotaan, kegandaan kepengurusan, dan seterusnya secara berimbang. Nah, yang berikut juga adalah terbitnya putusan MK nomor 32 tahun 2021. Ini yang dimohonkan oleh Ibu Evi Novida Ginting dan Pak Arief Budiman ya, yang mereformulasi relasi antar fungsi penyelenggaraan pemilu yang dijalankan oleh KPU, Bawaslu, DKPP. MK menyatakan 3 lembaga ini tidak ada yang lebih tinggi daripada satu dengan yang lain atau lebih superior. Semuanya itu menjalankan fungsi yang setara sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lalu penegasan bahwa DKPP itu bukan pengadilan, tapi ketiga lembaga ini menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu sebagai turunan dari pasal 22E ayat 5. Tentu ini menjadi salah satu pintu masuk atau kemudian menjadi salah satu formulasi relasi di antara 3 lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nah, tadi soal kompleksitas pemilu Indonesia, Pak Idam sudah uraikan, memang pemilunya rumit gitu. Bukan hanya soal pemilih kita itu melawan secara politik, kenapa kita bisa menyatakan secara yakin bahwa memang pemilu Indonesia itu, terutama pemilu legislatif, itu kompleks, rumit, ya karena bisa dilihat kalau untuk Pilpres, suara tidak sahnya sangat rendah, 2,38%. Tapi pemilu DPD, pemilu DPR, suara tidak sahnya sangat tinggi, 19,02%, DPD, DPR 11,12%. Artinya memang kompleksitas ini dihadapi karena satu, penggabungan pemilu, yang kedua karena implikasi dari sistem pemilunya yang memang juga rumit begitu. Tapi kan itu konsensus politik hukum yang sudah dipilih oleh pembentuk undang-undang kita. Nah, di tengah kondisi objektif tadi, saya akan masuk ke 2 slide terakhir. Pemilu yang besar, rumit, kompleks, lama proses rekapitulasi suaranya, lalu berhadapan juga dengan undang-undang pemilu dan pilkada yang tidak berubah, peluang-peluang munculnya putusan-putusan pengadilan yang berdampak pada pengaturan dan tata kelola pemilu gitu ya, melahirkan tantangan tersendiri, lalu juga tantangan relasi di antara sesama lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu. Ini yang bisa menimbulkan potensi problematika elektoral 2024 yang pada akhirnya juga bisa mempengaruhi integritas elektoral kita. Pertama, kompleksitas dan beban yang berat seperti 2019 tentu akan menjadi tantangan kembali di 2024, dan ini dapat memengaruhi profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Kalau orang bekerja di luar kapasitas yang wajar, tentu agak sulit mendapatkan hasil yang sepenuhnya optimal begitu. Yang kedua, terbatas atau rendahnya pengetahuan dan pemahaman informasi kepemiluan pemilih yang bisa kembali terjadi. Yang ketiga, jual beli suara atau vote buying yang berdampak pada pragmatisme pemilih. Kalau bukunya Burhanuddin Muhtadi kan menyatakan ya bahwa politik uang atau jual beli suara di Indonesia itu nomor 4 di dunia gitu, parahnya, dan kita tidak perlu bangga ya untuk itu. Lalu yang keempat, kita berada pada ancaman potensi problem yang sangat besar, penyesatan informasi pemilih karena adanya disinformasi, hoax, dan fitnah pemilu yang penyebabnya tadi sudah diurai panjang lebar oleh Pak Idam, tidak akan saya ulangi. Yang kemudian penyesatan informasi pemilih ini, kalau dulu hanya menyasar soal kandidat, sekarang menyasar KPU dan juga menyasar prosedur pemilu. KPU sudah misalnya di 2019 lalu 7 juta surat suara di 7 kontainer sudah terkirim sebelum pencetakan surat suara dilakukan begitu ya. Lalu situng itu dimanipulasi, diutak-atik, padahal situng itu alat komparasi akuntabilitas begitu yang sebagai sarana transparansi yang diberikan oleh KPU. Jadi ada pergeseran serangan penyesatan informasi itu pada penyelenggara pemilu dan juga prosedural pemilu. Kita bisa memilih di mana saja sepanjang kita punya KTP elektronik.
Dan ini juga ternyata yang terpapar bukan hanya pemilih, tapi juga ada penyelenggara pemilunya. Akhirnya ada penyelenggara pemilu yang membolehkan pemilih dari Tangerang Selatan memilih di Surabaya. Dan itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Dampaknya apa? Akhirnya pemungutan suaranya harus diulang. Nah, hal-hal seperti ini potensial untuk berulang di 2024. Yang terakhir, gangguan kualitas dan keberlanjutan tata kelola tahapan elektoral akibat rekrutmen penyelenggara pemilu di tengah tahapan krusial pemilu pilkada. Ini sedikit saja, sebenarnya banyak sekali tantangan atau potensi problem, tapi saya batasi karena waktu. Nah, lalu bagaimana kita menjaga integritas elektoral 2024? Sederhana yang saya bisa sampaikan, yang pertama, penyelenggara pemilu mutlak mendesain teknis pemilu yang mudah digunakan. Bagaimana kita punya tantangan mengurai kompleksitas teknis pemilu, mengurangi beban, mempermudah akses, dan menjaga kemurnian suara pemilih. Yang kedua, pembentukan regulasi teknis yang tepat waktu, tidak tumpang tindih, tidak multitafsir, dan mampu menjawab realitas hukum di lapangan. Yang ketiga, memastikan profesionalitas dan kemandirian penyelenggara pemilu dengan cara membangun prosedur kerja terbuka, transparan, dan akuntabel. Lalu kemudian yang terakhir, mewujudkan pemilih berdaya yang masih merupakan pekerjaan rumah besar bagi semua pihak. Berdaya ini berdaya dalam aspek apa? Berdaya dalam aspek teknis pemilu maupun dalam membangun relasi politik dengan para calon yang betul-betul berorientasi pada gagasan dan program. Tadi Pak Idam itu sebenarnya sudah menjawab ya tantangan integritas elektoral ini melalui beberapa upaya yang akan mereka lakukan. Nah, saya akan menutup paparan saya dengan rekomendasi. Pertama, saya setuju bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan dalam rangka mewujudkan efektivitas, aksesibilitas, inklusivitas, dan akuntabilitas pemilu. Namun, hal itu memerlukan topangan dasar hukum yang solid, supaya KPU-nya bisa bekerja tenang, prosedural elektoralnya bisa dijalankan dengan penuh kepastian dan kepercayaan, tanpa mendapatkan misalnya gugatan-gugatan dari pihak-pihak lain, apalagi dari sesama penyelenggara pemilu, begitu. Nah, itu kan harus dihindari ya. Misalnya soal sipol begitu. Kalau kita baca di Undang-Undang Pemilu, salah satu tugas dari pengawas pemilu itu adalah memastikan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Kalau keberatan dengan peraturan KPU, maka Bawaslu bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Prosedur ini yang harus kita patuhi nih, supaya kita bisa mengurangi distingsi atau tumpang tindihnya atau tidak selarasnya tafsir atas memaknai regulasi kepemiluan. Kalau sesama penyelenggara pemilunya saja tidak sepaham, bagaimana dengan publik? Nah, itu juga menjadi refleksi dari pengalaman 2019. Makanya di yang poin kedua, rekomendasinya harus dibangun sinergitas antar fungsi penyelenggaraan pemilu, pemahaman regulasi yang harmoni antara KPU, Bawaslu, DKPP. KPU bertugas menerjemahkan regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan tahapan pemilu. Bawaslu menerjemahkan regulasi teknis yang mengatur pengawasan atas tahapan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. DKPP menegakkan etik. Kalau ada ketidaksepahaman, ada prosedur yang diatur, bisa menggunakan ruang uji materi di Mahkamah Agung. Nah, yang ketiga, membangun kolaborasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pendidikan pemilih dan diseminasi informasi pemilu, yaitu voter education dan voter information. Bukan hanya mengedukasi, tapi informasi yang diterima itu juga valid, benar, dan betul-betul sejalan dengan prosedural yang berlaku begitu. Mengedukasi, tapi kalau informasinya salah itu juga gawat gitu ya di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi hari ini. Oleh karena itu kolaborasi penyelenggara pemilu, kementerian, lembaga, masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa itu harus dilakukan. Pemilu bukan hanya soal KPU, Bawaslu, DKPP. Meski penyelenggara pemilu sangat krusial di dalam menentukan integritas pemilu. Saya apresiasi Fakultas Psikologi UNM gerak cepat begitu ya mengambil langkah melakukan webinar kita hari ini. Dan yang terakhir perlu didorong, ini rekomendasi yang sebenarnya terobosan ya, yang ranahnya bukan di penyelenggara pemilu.
perlu didorong keserentakan jadwal seleksi KPU Bawaslu untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan tata kelola elektoral. Oleh karena itu diperlukan afirmasi atau terobosan hukum. Kalau Perludem sendiri kan sebenarnya mengusulkan agar penyelenggara pemilu yang ada sekarang itu diperpanjang sampai dengan akhir masa jabatan, akhir tahapan Pilkada 2024 supaya tahapan-tahapan krusial yang sedang berjalan itu tidak terganggu akibat adanya proses rekrutmen di tengah tahapan strategis penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tapi ini tentu ranah yang merupakan ranah pembentuk undang-undang ya, apakah melalui revisi undang-undang pemilu atau Perpu. Tapi kalau ini tidak bisa dipenuhi, harus dipastikan rekrutmen penyelenggara pemilu yang akan berlangsung saat ini Bawaslu dan akan segera tahun depan di bulan Mei akhir masa jabatan KPU provinsi, mungkin rekrutmennya akan diawali pada awal 2023, betul-betul harus dipastikan prosesnya kredibel dan berintegritas. Dimulai dari rekrutmen tim seleksinya, jangan sampai kemudian kontroversial begitu ya, mendapatkan penolakan dari masyarakat. Menurut saya sih rekrutmen tim sel itu tidak perlu terbuka misalnya dengan membuka pendaftaran, karena biasanya jadi tim sel itu hasratnya untuk menjadi penyelenggara itu sudah direm begitu ya. Masa dia tidak daftar sebagai penyelenggara tapi harus mendaftarkan diri menjadi tim sel. Namun bisa misalnya menampung usulan-usulan dari perguruan tinggi, usulan nama ya, dari ormas, dari berbagai organisasi, tapi keputusan akhir tetap pada KPU Bawaslu. KPU Bawaslu bisa meminta masukan masyarakat atas nama-nama misalnya yang sudah dipilih oleh penyelenggara pemilu untuk menjadi tim seleksi. Nah, ini juga menjadi tantangan besar, dan salah satu tantangan terbesar KPU selain misalnya dimulai pertama kali bagi saya sih ya, tantangan terbesar KPU itu saat pendaftaran dan verifikasi parpol. Itu menjadi tantangan berat karena biasanya selalu berujung dengan keberatan dan juga sengketa ya, walaupun itu kan sebenarnya prosedur biasa. Nah, yang kedua adalah ketika melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah yang betul-betul harus dicermati, karena mereka lah yang akan menjadi ujung tombak apakah visi misi yang tadi disampaikan dan program-program yang disampaikan oleh Pak Idam tadi akan bisa terrealisasi dengan baik atau tidak. Saya kira akan saya berhenti di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup bergizi dan padat yang disampaikan oleh ya, tapi saya kira memang pada prinsipnya setuju bahwa memang penyelenggaraan pemilu yang berintegritas itu adalah salah satu hulu dari pemilu yang kredibel seperti kata Ibu Titi. Ya. Banyak yang disampaikan termasuk bagaimana penyelenggara pemilu ini bisa bersinergi ya. Saya kira salah satu apa yang disampaikan Pak Titi luar biasa. Salah satu hal yang bisa memberi dukungan penuh terhadap integritas pemilu, saya kira memang sinergitas antara penyelenggara pemilu. Ya. Lalu kemudian banyak yang lain ya, termasuk tadi rekomendasi beliau. Saya kira semua kita tadi bisa lihat slide-nya. Yang menarik adalah soal rekomendasi untuk adanya revisi undang-undang pemilu ya, atau Perpu untuk memperpanjang penyelenggara pemilu. Ini menarik. Ini kalau terlaksana saya kira kabar baik bagi penyelenggara pemilu, ini tidak perlu repot-repot lagi. Saya kira itu, dan banyak lagi yang disampaikan oleh Ibu Titi, selebihnya nanti saya kira akan kita diskusikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Saya mempersilahkan kepada peserta forum ini bisa angkat tangan, raise hand, atau menyampaikan secara lisan keinginannya untuk memberi tanggapan dalam pertanyaan. Untuk sesi pertama saya buka minimal 3 dulu peserta. Sebelum di sesi bertanya, saya ingin menyapa dulu, sudah bergabung juga teman lama kami, Julio Thomas De Pinto. Beliau ini adalah mantan Menteri Pertahanan Timur Leste.
Assalamualaikum Mas, saya panggil Mas saja. Ini teman lama di Jawa. Mas Julio. Assalamualaikum. Tadi sudah saya lihat bergabung. Assalamualaikum Mas Julio. Oke. Mungkin jaringan beliau. Saya sudah bergabung. Selama bergabung juga kepada seluruh peserta webinar ini, termasuk dari Bengkulu, ya, Ternate, dari Sumatera, Bengkulu, Sumatera ya, dalam Kalimantan dan seterusnya. Baik, pada peserta silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama saya mempersilakan kepada Bapak Dr. Dahlan Lama Bawah. Oh ya, Mas Julia sudah bergabung? Julio Thomas Pinto, ini sudah bergabung di sini. Mungkin di-unmute kan, Pak? Mungkin tidak bisa unmute sendiri. Oke. Coba diperhatikan teman-teman panitianya. Coba. Julio Thomas de Pinto. Oke. Kita sambil berproses barangkali karena gangguan jaringan mungkin di timur ya. Soalnya nanti kami sapa kembali beliau. Baik, penanya pertama saya persilahkan kepada Bapak Dahlan Lama Bawah, doktor dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Silakan Pak Dahlan. Terima kasih Pak Moderator. Cek suara, jelas suara saya? Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moderator dan para narasumber, serta semuanya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Fakultas Psikologi. Yang kedua, menyimak narasumber kita menyampaikan materi sangat lugas. Ada satu yang menjadi simpul masalah dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilih stres. Pemilih stres. Saya bertambahkan, bukan hanya pemilih Pak, peserta pemilu juga stres. Penyelenggara pemilu, badan ad hoc juga stres. Tim sukses apalagi, caleg apalagi. Stres banyak. Terima kasih Pak Dr. Arimahi yang sudah membuka wawasan tentang hal ini. Kemudian menurut saya, kenapa hampir semua komponen pemilih itu stres disebabkan dua hal. Pertama, money politik, dan kedua, manipulasi data. Politik uang saya kira kita ya sudah menjadi nyanyian bersama. Kemudian manipulasi data ini juga tidak jarang terjadi. Saya punya pengalaman soal ini, tapi tidak elok disampaikan karena bukan lagi momennya. Yang menjadi pertanyaan saya untuk ketiga narasumber, mungkin baik kalau di forum ini kita membuat peta kekuatan, peluang, dan tantangan dari pelaksanaan pemilu Indonesia. Kita ingin memiliki integritas yang tinggi, tapi indeks demokrasi kita rendah. Tema ini diangkat, integritas ini diangkat karena ada pelemahan, dan itu butuh penguatan. Indeks demokrasi kita lemah, karena di sana-sini harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu butuh kita bedah bersama, ya, dalam sisi akademiknya kita melakukan bedah dengan teori analisis SWOT. Di mana sebenarnya persoalan politik uang ini seolah binatang ternak yang tidak pernah mati, kemudian manipulasi data yang menjadi mental penyelenggara pemilih membuat orang banyak stres. Kita perlu bedah ini melalui analisis SWOT untuk tiga narasumber sekalian, termasuk Pak Idam dan Ibu Titi. Kalau kita menelaah sedikit tadi yang dikutip Ibu Titi, Buya Syafi'i itu pernah menyampaikan ikan itu membusuk mulai dari kepalanya.
kalau penyelenggara pemilunya jurdil, saya kira yang stres kurang. Karena membusuk dari kepalanya, akhirnya yang stres banyak. Pemilih, apalagi percetakan, itu banyak stres Pak pasti. Sudah pemilu, perangkat pemilunya tidak dibayar, kan tidak dipasang. Tidak dipasang tapi kalah dan seterusnya. Oke, saya kira itu Pak Basri respon saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dahlan. Mudah-mudahan Pak Dahlan juga tidak stres pagi ini ya. Sehat walafiat. Terima kasih. Ya, jadi ini menarik pertanyaannya berkaitan dengan soal manipulasi data dan manipolitik yang memang tidak kunjung berhenti atau tidak ada ya. Selalu saja muncul isu ini. Perhati-perhati ini setiap pemilu yang seperti yang karena itu penting untuk membuka diskusi secara akademik lebih luas lagi soal analisis SWOT ya, peluang dan tantangan pemilu ya di Indonesia. Baik, selanjutnya saya persilakan ke ini, saya lihat angkat tangan ini Al-Nisar dari Lubuk Linggau ya. Jadi mohon diperkenalkan diri karena saya lihat tidak lengkap ya, Lubuk Linggau apa dari komisar KPU atau aktivis pemilu. Silakan. Terima kasih Nisar. moderator yang saya muliakan, yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati para aktivis di bidang kepemiluan, para penyelenggara pemilu di KPU RI. Dan yang tentunya saya sangat bersyukur dengan diadakannya kegiatan yang sangat positif ini dalam rangka sumbangsi kepada negara Republik Indonesia agar supaya pemilu dan pemilihan kedepannya bisa lebih berintegritas sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pemilu. Saya sangat kagum dengan Bu Titi. Saya sangat tertawa. Salam kenal dengan Bu Titi. Saya dari Lubuk Linggau. Semoga kita bisa bertemu jadi ke Lubuk nanti. Saya akan tanya ke Bu Titi soal kompleksitas, kemudian karena tahapan penyelenggaraan pemilihan, kemudian pemilu di 2024, ini kan tahapannya beririsan dengan tahapan yang akan dijalankan pada pelaksanaan pemilihan di 2024. Kemudian persoalan residu yang ditinggalkan pasca berdampak psikologi terhadap masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan di insya Allah November 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada KPU, pada Pak KPU, jadi soal tahapan yang beririsan, karena pelaksanaannya di, halo, bisa mendengarkan saya? Oke, maaf. Silakan, tadi kurang jelas. Ya. Silakan dilanjut Pak Al-Nisar. Bisa saya lanjutkan, Pak? Ya, maaf tadi kurang jelas saya dengarnya. Makanya saya bilang mungkin kurang kedengaran. Apakah Bapak mencatat apa yang saya tanyakan tadi? Ya. Tadi awalnya kurang jelas Pak Al-Nisar. Oke. Ya. Itu poin. Kira-kira pertanyaan yang pertama tadi bisa diulang karena saya menangkapnya kurang jelas. Begitu ya, Pak ya. Tidak apa-apa Pak Basti, saya bisa mendengar dengan baik Pak. Oke. Ya, jadi langsung lanjut aja. Ya, terima kasih. Maaf ini mengganggu ya. Ya, kemudian kepada KPU RI, saya akan tanyakan soal tahapan yang beririsan. Bagaimana solusi konkretnya ketika tahapan yang beririsan ini nanti agar supaya tidak mengganggu kerja daripada penyelenggara pemilu dan pemilihan nanti. Ya, saya kira demikian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Salam
semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih pertanyaannya Pak Al-Nisar ya. Ya. Mudah-mudahan pemateri tadi sudah dicatat dengan baik karena saya tadi agak gangguan sinyal saya. Oh ya, ini teman lama saya nih Pak Julio Thomas Pinto. Assalamualaikum Mas Thomas. Mas Julio, kok Mas Thomas nih. Ini luar biasa nih. Sekarang tambah gemuk ya. Sekian lama berpisah ini, beliau ini adalah mantan Menteri Pertahanan Timur Leste, ya. Ya, apa kabar Mas Julio? Masih minut. Alhamdulillah. Ini kabar baik ya. Salam, mudah-mudahan kalau berkunjung ke Indonesia bisa ketemu lagi ya, Mas. Oke. Unmute suaranya. Saya minut ya. Oke. Oke. Ya. Sehat selalu, Mas Julio. Ya. Ya, Mas. Oke. Oke, baik. Lanjut. Kami lanjut ke penanya yang ketiga adalah Pak Christian ya. Silakan Pak Christian. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan Pak. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber Pak mengenai peran anak muda Pak. Mungkin saya mewakili anak muda Pak. Oh ya, ini Jadi mahasiswa ya, ini mahasiswa ini. Silakan. Oke. Iya Pak, saya ingin bertanya kepada dua narasumber kita Pak mengenai mungkin bagaimana cara yang harus dilakukan oleh anak muda Pak, Ibu dan Pak mengenai potensi problematika elektoral 2024 khususnya di poin keempat dan poin kelima Ibu, jual beli suara terus penyiasatan informasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berintegritas di tahun 2024. Terima kasih. Ini menyangkut peran generasi milenial ya. Oke, saya kira ditangkap pertanyaannya oleh narasumber. Saya kira itu dulu. Saya kira pertanyaan 3 dulu. Nanti selebihnya kita masih bisa buka sesi berikutnya. Ada 3 narasumber kita. Ada Pak Dr. Arumahi, ada Pak Dr. Idham Holik, dan juga adalah Ibu Titi Anggreni. Ya. Silakan saya serahkan kepada semua narasumber untuk memberi respon. Mungkin bisa dimulai dulu di Pak Arumahi. Silakan Pak Arumahi. Oke, makasih Pak Moderator. Saya merespon dari Pak Dahlan ya. Memang kita setiap kali pemilu itu ada saja yang stres, apakah itu peserta, penyelenggara maupun pemilih. Yang terkait dengan politik uang tentu ini menjadi tugas bersama kita untuk lakukan kampanye anti politik uang. Kami di Bawaslu dengan kapasitas yang kami miliki secara maksimal kita lakukan upaya-upaya pencegahan politik uang. Terutama yang kami sasar terakhir ini adalah para pemilih pemula, memberikan penyadaran tentang betapa bahayanya politik uang atau jual beli suara pada saat pemilu maupun pilkada. Ya mungkin kami tidak menjangkau semua, tapi langkah-langkah yang kami lakukan dengan go to school, go to campus, kemudian pencanangan desa anti politik uang itu sudah berjalan, dan misalnya nanti dalam waktu dekat kami lakukan evaluasi, kemudian kita akan lihat rekomendasi apa yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua soal manipulasi data. Ini juga fakta yang terjadi hampir di setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa di Kota Makassar misalnya, ya karena kami betul-betul kawal hasil rekap mulai dari PPK sampai 3 kabupaten, kami memang menemukan ada manipulasi data. Oleh karena kami punya data lengkap C1 dari TPS, maka
data itulah yang kami jadikan alat untuk mengontrol perubahan-perubahan suara dari hasil rekap di tingkat PPK maupun di tingkat kabupaten kota. Alhamdulillah, kami menemukan bahwa perubahan itu terjadi ya dilakukan oleh kerjasama antara peserta pemilu, caleg, dengan petugas ad hoc, termasuk staf yang bertanggung jawab soal data di PPK maupun di kabupaten kota. Dan hasil temuan itu kami coba dorong ke proses hukum, dan alhamdulillah semua rata-rata kalau saya tidak salah ada 3-4 kasus yang diputus oleh pengadilan di Makassar. Bahwa kemudian putusan pengadilan itu tidak memuaskan kami dari Bawaslu, paling tidak kami menghormati ada proses hukum yang berakhir pada pemberian sanksi. Itu pengalaman terakhir, dan saya kira ini akan kita terus lakukan di semua kabupaten kota se-Sulawesi Selatan pada pemilu-pemilu yang akan datang. Karena kita sudah punya alat kontrol, kami juga melakukan rekap secara internal, sehingga kami bisa melihat potensi perubahan di setiap rekap di PPK maupun di tingkat kabupaten. Saya kira itu dulu untuk sementara. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Dr. Anwai atas tanggapan dari pertanyaan. Selanjutnya kami persilahkan ke narasumber yang lain. Apa Ibu Titi dulu atau Pak Idam? Silakan. Mungkin Pak Idam ya. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak Basti. Baik, saya akan merespon persoalan tadi. Ada frasa yang disampaikan oleh penanya, semua stres di pemilu. Ya, saya pikir tidak semua ya, mungkin ada sebagian kecil kali ya. Ada sebagian kecil yang mengalami kesetresan politik ya, dan itu merupakan fenomena sosial. Saya pikir kalau kita kembali kepada persoalan regulasi dan bagaimana regulasi ini dapat dilaksanakan, saya sangat yakin sebagian yang mengalami stres politik tersebut dapat ditekan ya jumlahnya. Nah, kalau bicara tentang kestresan, saya pikir tidak hanya sebagian kecil ya penyelenggara yang stres, mungkin karena persoalan mental ataupun persoalan ada potensi moral hazard ya. Dan ini menjadi tantangan kami ke depan, penyelenggara dalam lingkungan KPU, kami akan tingkatkan integritasnya, literasi etisnya, dan kepatuhan terhadap kode etik. Karena kepatuhan terhadap kode etik, terus bekerja dengan profesional, saya sangat yakin ini akan dapat menekan angka stres yang dialami oleh para penyelenggara, dan itulah nanti ke depan KPU juga akan melakukan peningkatan kualitas SDM penyelenggara. Kalau bicara tentang caleg mengalami stres politik, saya pikir ini menjadi gambaran ya bahwa seandainya saja persoalan kaderisasi di tubuh partai ini dapat berjalan dengan baik, kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh partai dan kader partai kepada masyarakat, saya pikir pemilu akan melahirkan praktek politik dengan biaya murah. Saya pernah mendapatkan cerita secara langsung dari seorang legislator terpilih di wilayah Kepulauan Riau yang mengatakan bahwa dia menjadi anggota dewan di tingkat kabupaten itu dengan biaya mungkin sangat rendah sekali, dan ternyata yang bersangkutan memiliki jaringan sosial yang cukup baik. Dan tidak sekedar memiliki social network yang baik, tapi yang bersangkutan juga memiliki integritas yang baik dalam interaksi sosialnya. Jadi saya pikir bicara tentang stres politik yang dialami caleg pada dasarnya kembali kepada pribadi para pelaku politik itu sendiri ya. Dan ke depan kami juga akan meningkatkan pendidikan politik kepada pemilih, di mana agar mereka memahami bahwa menjadi bagian dari food buying atau food selling ini merupakan bagian tindak pidana, dan ini harus mereka keluar dari praktek-praktek tersebut sehingga agar para calegnya tidak stres lagi. Ya. Yang selanjutnya berkaitan dengan integritas, ini katanya dikaitkan dengan indeks demokrasi yang rendah.
Saya pikir kalau integritas elektoralnya tinggi, saya sangat yakin indeks demokrasinya akan tinggi. Kita bisa lihat kenapa Indonesia ditempatkan di ranking ke-65 dalam riset yang dipublikasi oleh The Economist Intelligence Unit. Salah satunya itu adalah under political culture. Jadi di sana budaya politiknya masih terbelakang, kata The Economist Intelligence Unit dalam risetnya. Nah, budaya politik yang terbelakang ini kan gambaran dari integritas elektoral yang bermasalah. Dan di awal presentasi saya bahwa integritas ini tidak hanya kepada penyelenggara. Integritas ini kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini jadi catatan kami ke depan bagaimana kami dapat mentransformasi budaya elektoral sehingga budaya elektoralnya semakin baik. Dan selanjutnya berkaitan dengan tahapan yang beririsan. Bicara kesimultanan penyelenggaraan tahapan, ini tidak sekedar pada persoalan bagaimana mepetnya waktu antara penyelenggaraan pemilu serentak dengan pemilihan serentak nasional. Pada dasarnya setiap penyelenggaraan pemilu itu semua tahapan beririsan. Contohnya saja, misalnya proses pemutahiran daftar pemilih, tahapan pemutahiran daftar pemilih itu beririsan dengan beberapa tahapan lainnya, ya, misalnya tahapan pencalonan, atau tahapan pencalonan beririsan dengan tahapan yang berkaitan dengan logistik. Jadi pada dasarnya irisan tahapan ini bukan hanya dihadapkan pada pemilu dan pemilihan, ya, tapi tentunya mungkin intensitasnya menjadi berbeda. Dan kami saat ini sedang mempersiapkan bagaimana nanti irisan tahapan yang bersinggungan langsung itu akan dimulai pada November 2023 sampai dengan Juli 2024. Dan di awal tahun 2024, tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak nasional itu belum seintens dengan apa yang terjadi pada tahapan pemilu serentak 2024. Karena kita ketahui bulan November, bulan Desember, bulan Januari itu adalah tahapan yang ada tahapan kampanye, ada tahapan logistik, dan persiapan pemungutan suara. Jadi insya Allah ini akan dapat dikelola dengan baik oleh kami, ya, terkait dengan beberapa rancangan kebijakan untuk mengantisipasi atau memitigasi potensi risiko dalam irisan tahapan ini. Mungkin pada waktu yang tepat nanti kami akan sampaikan kepada publik. Saya ucapkan terima kasih kepada penanya yang menyampaikan tentang pentingnya manajemen elektoral berkaitan dengan irisan tahapan, sehingga irisan tahapan tidak mengurangi atau mereduksi integritas elektoral penyelenggara di berbagai tingkatan. Saya ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya berkaitan disinformasi. Tadi Mbak Titi dengan sangat deskriptif, elaboratif berkaitan dengan bagaimana disinformasi menyerang penyelenggara. Ya, kami saat ini ya sedang melakukan kajian dan sedang bagaimana merancang potensi-potensi tersebut sehingga bisa dimitigasi dengan baik, karena kita ketahui hari ini masih eranya era post-truth. Undang-undangnya sama, eranya masih sama, maka punya potensi akan ada yang namanya siklus hoax di dalam pemilu. Ya, tapi tentunya dengan kolaborasi kita bersama, hal yang demikian bisa kita antisipasi, dan saya sangat yakin masyarakat Indonesia, khususnya pemilih Indonesia, karena sudah punya pengalaman yang cukup baik dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang lalu, dari hari ke hari memiliki literasi informasi yang cukup baik. Mana informasi yang harus dipercaya, mana informasi yang tidak harus dipercaya atau tidak perlu diteruskan, apalagi Dewan Pers, ya, tidak hanya bicara tentang sertifikasi jurnalis maupun sertifikasi perusahaan media, tetapi juga ya Dewan Pers, rekan-rekan pers juga ini membuat kebijakan yang namanya fact checking. Ya, fact checking ini sangat membantu dalam rangka menurunkan atau meluruskan berita-berita yang berkaitan dengan hoax, misinformasi, dan disinformasi. Saya yakin dengan kolaborasi kita semuanya, pemilu 2024 akan jauh lebih baik dan demokrasi kita akan lebih berintegritas. Terima kasih, Pak Basti. Baik, silakan disambung Bu Titi, maaf. Ya, baik, terima kasih Pak Basti. Memang enak jadi yang terakhir, semuanya hampir sudah dijawab. Saya kira satu, yang pertama, tadi ada Pak Pinto ya, senang sekali pemilu Timor Leste berjalan baik dan dalam beberapa hal
kita perlu belajar kepada pemilu Timor Leste. Pertama, kalau ada satu teman dari Perludem yang ikut menjadi pemantau pemilu di Timor Leste bersama Anfrel, karena Perludem adalah anggota Anfrel, yaitu di sana politik uang itu relatif bisa ditekan. Jadi minim sekali praktik-praktik politik uang. Bisa jadi karena sistem pemilu kita juga berbeda. Di sana sistemnya closed list, kalau kita kan open list, bukan hanya ada partai politik yang multi partai, tapi juga ada kandidat begitu ya. Persaingan bukan hanya antar partai, tapi juga antar kandidat beda partai dengan antar kandidat dalam satu partai. Bisa dikatakan aktor kita ini ratusan ribu. Kalau di sana aktornya dilimitasi pada partai politik. Itu yang pertama dari Timor Leste. Yang kedua, keterwakilan perempuannya lebih dari 30% loh. Jadi Global Gender Gap Index-nya Timor Leste itu jauh lebih bagus daripada Indonesia. Karena mereka bukan hanya punya affirmative action di pencalonan, tapi juga di keterpilihan. Jadi ini mudah-mudahan Indonesia bisa mengejar saudara muda kita ya, yang melesatnya cepat nih, Timor Leste. Kita juga perlu belajar dari pemilu Filipina. Jadi pemilu Filipina itu mengajarkan banyak hal, bagaimana yang menang pemilu itu sebenarnya disinformasi. Atau kalau kita sederhanakan bahasanya, fitnah dan hoax pemilu gitu ya. Jadi itu yang kemudian juga menjadi pembelajaran agar pemilih kita tidak menjadi korban laten dari penyebaran fitnah dan hoax pemilu. Karena pada dasarnya pemilu itu demokratis kalau pemilih terbebas dari tekanan dan intervensi yang menyesatkan. Tekanan dan intervensi yang menyesatkan itu bisa satu, uang itu kan menyesatkan pilihan. Karena seharusnya kita secara logis memilih A, menjadi pragmatis memilih yang lain. Yang kedua itu informasi yang menyesatkan adalah tadi fitnah dan hoax pemilu. Jadi daulat rakyat yang harusnya murni, kemurnian suara pemilih itu menjadi hilang. Nah ini tantangan besar kita memang, satu uang, dua informasi begitu ya. Dan kerja-kerja penyelenggara pemilu jangan menunggu tahapan. Dari sekarang harus sudah dimulai. Saya apresiasi kerja-kerja Pak Rumahi, kampanye, kampus ke kampus, dan seterusnya. Tadi menyambung teman mahasiswa ya yang bertanya, apa sih yang bisa kita kontribusikan? Teman-teman mahasiswa itu kan sangat kreatif memanfaatkan media sosial, teknologi digital. Kalau mampu berkolaborasi, elemen perguruan tinggi, baik pengajar, dosen, dan mahasiswa, misalnya dengan penyelenggara pemilu atau dengan pihak-pihak yang lain, pemerintah daerah, pemerintah pusat, melahirkan produk-produk informasi yang bisa misalnya diakses melalui media sosial atau media-media yang mudah. Itu kan masif tuh kampanyenya ya, informasi yang benar. Menyebarkan informasi itu gampang, tapi lebih gampang menyebarkan informasi yang menyesatkan ketimbang informasi yang benar. Karena yang benar itu kita perlu cek dan recheck gitu ya, tabayun. Nah ini pentingnya mahasiswa satu, menjadi otonom, menjadi merdeka dari pengaruh informasi yang menyesatkan dan mencari informasi yang valid, yang benar, yang betul-betul bisa membuat daulat rakyat itu bermakna. Jadi kolaborasi dari kampus, penyelenggara pemilu, kementerian, lembaga, pemerintah pusat menjadi sangat penting. Yang berikut juga adalah penyelenggara, teman-teman mahasiswa juga bisa ambil peran. Bawaslu punya program pengawasan partisipatif. Lalu kemudian SKPP ya, Bawaslu punya sekolah kader pengawasan partisipatif. KPU punya relawan demokrasi. Ditangkap peluang-peluang seperti itu, mudah-mudahan nanti UNM bisa mengembangkan KKN tematik di mana KKN-nya itu dengan menjadi misalnya kader pengawasan Bawaslu, relawan demokrasinya KPU. Jadi ada sinergitas. Karena terus terang Pak, kenapa banyak pihak stres dengan pemilu Indonesia? Kalau ditanya saya pun kadang-kadang stres gitu ya. Karena memang pemilu kita itu 3 kata, 4D. 1 besar, 2 kompleks, 3 berat, 4 mahal. Itu implikasi apa? Implikasi dari pilihan sistem. Apakah itu buruk? Ya karena suatu bangsa itu yang rumit, yang kompleks bisa jadi mahal ya, tapi itu merupakan pilihan konsensus kita di dalam berbangsa dan bernegara yang perlu kita hormati. Dan sekarang tantangannya
bagaimana kita mencari solusi ya pemilu yang lebih sederhana, lebih mudah dan lebih murah. Itu yang sedang kita diskusikan begitu. Karena mau apa lagi, pembentuk undang-undang kan sudah memutuskan tidak mengubah undang-undang pemilu. Harapan terbesar pada penyelenggara pemilu, Pak Idam, Pak Arumahi, untuk menurunkan regulasi pengaturan teknis yang lebih mampu mengurai kompleksitas itu gitu ya. Sehingga tadi pemilih datang ke TPS lihat surat suara yang besar jadi tidak stres karena dia sudah tahu, sudah mendapatkan edukasi yang baik. Lalu kemudian peserta pemilunya juga tidak stres karena misalnya pemilu legislatif tidak tenggelam oleh pemilu presiden. Itu kan pengalaman 2019 tuh. Perhatian semua kita ke pemilu presiden. Pemilu legislatifnya itu istilahnya second class election lah. Pemilu kelas 2 gitu. Makanya yang paling jadi korban tuh DPD. 19% suara tidak sah setara dengan 29 juta. Padahal kurang apa itu surat suara DPD? Ada fotonya, ada gambarnya, berwarna pula gitu ya. Tapi kan suara tidak sahnya tinggi karena orang sudah bisa jadi lelah gitu ya, tidak terlalu peduli. Kalau partai politik kan relatif punya ikatan, tapi ini kan individual kontestannya atau kandidatnya. Nah, itu yang ingin kita urai dan kita berharap betul dengan terobosan electoral engineering dari Pak Idam dan kawan-kawan melalui regulasi teknis dan pengawasan dari Bawaslu baik berupa misalnya pemanfaatan teknologi secara efektif bisa menopang akses yang lebih baik. Lalu juga yang perlu disiapkan ini juga menjawab Pak Nizar ya. Soal manajemen risiko. Kita kan sudah mendapatkan banyak pembelajaran, evaluasi, kajian dari pemilu 2019, pemetaan potensi problem yang bisa muncul. Nah, hal ini perlu direspon dengan manajemen risiko untuk antisipasi. Early warning system-nya saya tahu Bawaslu, KPU sudah menyusun ini, tapi setidaknya ini juga dibagi kepada publik sehingga publik bisa bersama-sama di dalam mengantisipasinya gitu. Nah, yang berikut juga tadi pertanyaan tentang bagaimana kita mengatasi jual beli suara itu ya. Ini memang menjadi problem besar, ada kontribusi sistem pemilu di sana, ada kontribusi pengawasan dan penegakan hukum. Jadi menjadi penyelenggara pemilu di Indonesia itu tidak mudah ya. Karena bisa jadi ini adalah pemilu paling berat di dunia dan akhirat gitu. Kalau di akhirat ada pemilunya. Dan oleh karena itu kita tidak bisa memang hanya memberikan beban itu pada pundaknya KPU dan pundaknya Bawaslu saja. Jadi kalau kata pakar pemilu global, ini saya nggak belain KPU Bawaslu ya, karena saya studinya di pemilu. Peter Urban tuh mengatakan kalau pemilu kita masih seperti hari ini, tidak akan pernah yang namanya 0% surat suara tidak tertukar, surat suara betul-betul sampai tidak ada kekurangan atau permasalahan, karena kompleksitas yang kita hadapi itu secara otomatis gitu ya berdampak pada kesulitan manajemen pemilu di kita. Karena kan kita pemungutan suaranya manual, penghitungan suaranya juga manual, rekapitulasi suaranya juga masih manual. Nah, itu dengan jumlah petugas jutaan, surat suara hampir 1 miliar, kompleksitas ini juga perlu kita pahami bersama sehingga kita perlu mengawasi penyelenggara pemilu, memastikan profesionalitas dan integritas mereka, tapi di saat yang sama kita juga perlu berambil peran menopang kerja-kerja mereka sehingga bisa lebih mudah dan bisa lebih mampu mengurai kompleksitas teknis serta tantangan problem yang bisa muncul. Terima kasih Pak Basti. Oke, makasih Ibu Titi, luar biasa mencerahkan semua para narasumber. Ini sekarang di waktu Indonesia bagian tengah jam 12:14 menit, tentu di Indonesia Barat jam 11:14 menit. Apakah masih bisa dilanjutkan 1-2 pertanyaan, Bapak Ibu narasumber? Silakan. Oke, baik. Saya mempersilahkan kepada Ulin Nuha Bawaslu nih, ya, Hendrekan. Lalu kemudian berturut ada Pak Ria Muhammad Riyad ya, Marif. Lalu kemudian Swastari ya. Pasti saya boleh. Pak siapa nih? Saya Pak Derati. Pak Julio. Oh Pak Julio.
Oke, Saya boleh. saya tidak kelihatan, Tapi Mas. duluan Oke, teman-teman silakan yang penanya pertama. Kalau begitu saya berikan ke Pak Julio. Ya, silakan Pak Julio. Mas, saya panggil sih Mas Julio karena teman hidup saya di Malang beberapa tahun yang lalu. Oke, silakan. Terima kasih. Saya senang sekali bergabung di Zoom ini untuk bisa mendapatkan informasi banyak tentang pemilu di Indonesia. Saya dosen di Universidade Nasional Timor Leste di Departemen Ilmu Politik. Jadi pertanyaan saya tentang kualitas pemilu yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jadi banyak orang mengatakan bahwa kalau pemilunya berjalan baik, berkualitas, maka demokrasinya juga akan berkualitas, berintegritas. Jadi saya ingin penjelasan dari para narasumber karena mungkin penyelenggara pemilunya itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Tapi bagaimana dengan pemilihnya? Karena penduduk Indonesia yang begitu banyak dan pemilihnya tentu jutaan, itu tidak mudah untuk memanage atau mengatur atau menciptakan kualitas pemilih yang sebagaimana diharapkan. Itu pertama. Yang kedua, tentang tadi Ibu Titi ya. Ibu Titi, memang di Timor Leste itu diwajibkan kepada partai-partai politik setiap 3 orang kandidat anggota parlemen harus ada 1 perempuan. Jadi itulah yang menyebabkan banyak partai-partai politik merekrut perempuan untuk bisa menjadi legislator. Dan juga itu sudah mulai implikasinya ke pembentukan kabinet. Umpamanya di dalam beberapa departemen itu wajib ada perempuan. Jadi cuman memang tantangannya itu adalah kualitas daripada perempuan itu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, itu satu yang menjadi tantangan tersendiri karena proses rekrutmen dalam partai politik itu tidak mudah ketika kita melihat dalam sistem yang di Timor Leste. Betul bahwa Timor Leste sistem pemilunya adalah proporsional tapi close, jadi closely. Jadi partai politik yang menentukan. Cuman bagusnya di sini karena pemilihnya tidak lebih dari 1 juta. Jadi bisa memanage, penyelenggara pemilunya bisa memanage itu, dan partai-partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Saya kira perdebatan juga ada di Indonesia tentang apakah untuk meminimalisir money politics itu salah satunya juga adalah partai-partai politik diberi subsidi resmi oleh pemerintah. Itu juga mungkin menjadi perdebatan di Indonesia saat ini. Jadi itu pertanyaan saya aja untuk sharing informasi pada kesempatan ini. Tapi terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang menjadi narasumber di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Julio atas pertanyaan dan juga tanggapan dan masukan-masukannya ya. Terima kasih dan senang dan bangga pembesar dari Timor Leste ini bisa bergabung di forum kita ini. Selanjutnya kami persilakan ke penanya kedua. Pak Ulin Nuha dari Bawaslu Nrekan. Ini ada Bawaslu juga Ibu dari Denpasar ya, Ibu Dewa siapa ini? Ada. Selamat Dewa Ayu ya. Selamat pagi Ibu Dewa Ayu dari Denpasar. Selamat siang Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya dari KPU Bapak. Oh ya, dari KPU ya. Ada dari Kota Sorong ya, Bengkulu. Selamat siang semuanya. Oke, silakan Ibu Pak Nuha. Uin Nuha. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati pimpinan KPU RI Pak Idam Holik, yang saya hormati Pak Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Pak Dr. Haila Rumahi, yang saya hormati Ibu Titi Anggreni, Bapak Moderator, serta seluruh hadirin yang hadir pada webinar kita pada hari ini.
Yang ingin saya tanyakan, ya tadi disinggung sekaitan dengan rekrutmen. Dari rekrutmen, saya masuk pada persyaratan. Jadi ada persyaratan sekaitan dengan kalau untuk Bawaslu itu pasal 117 Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, di huruf I mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Yang kedua, yang berikut adalah huruf J, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau di BUMN, BUMD. Dan yang ketiga adalah yang huruf K, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, ini menjadi salah satu catatan bagi saya di pertanyaan saya kali ini. Ya, persyaratan ini dalam Undang-Undang 7 ada, tetapi di Undang-Undang 10 berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, ya salah satunya terkait dengan mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan. Ya, mungkin ini bisa menjadi catatan kita. Yang berikut adalah berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, pemahaman saya ya bukan hanya komisionernya saja, tapi seluruh jajaran dalam satu kesatuan, baik termasuk sekretariat. Nah, ini mungkin di dalam persyaratan itu ya dalam rekrutmen, terutama di Bawaslu. Ya mohon maaf ini terutama di Bawaslu karena sifatnya belum satker, ya ada pegawai non PNS. Nah, ini menjadi catatan. Misalkan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi, lalu partai politik, ya karena berpengaruh sekali, akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ya kan bisa saja komisionernya akan mengambil sebuah keputusan, ya bisa saja terjadi ya bisik-bisik dari sekretariat misalkan, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan itu. Yang berikut adalah sekaitan dengan penyelenggara ad hoc. Ya, penyelenggara ad hoc. Ya, mungkin di Bawaslu sebagai pengalaman tahun-tahun yang lalu pada saat rekrutmen, ya itu adalah persyaratan ini hanya ya kami hanya mengambil kebijakan itu saja. Misalkan partai politik tidak terlibat dalam pengurusan partai politik, lalu kemudian organisasi kemasyarakatan. Jadi ini kan ada pengaruhnya, ya pengaruh kepentingan pasti ada, sehingga ya saran saya bahwa baik di penyelenggara tingkat ad hoc, ya kalau bisa menjadi catatan sekaitan dengan ini tadi persyaratan itu tadi. Ya, mengapa terjadi misalkan tadi disebutkan manipulasi data, lalu politik uang besar, itu menurut analisa saya bahwa kejadian-kejadian seperti ini terjadi karena ya salah satu persyaratannya ya menjadi acuan misalkan dari penyelenggara ad hoc, ya tidak ya integritasnya ya perlu dipertanyakan. Saya kira ini yang menjadi pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Saya kira pertanyaan sudah dimengerti soal rangkap jabatan ya para anggota komisioner KPU dan Bawaslu khususnya ya, termasuk di staf kesekretariatan. Baik, mungkin satu lagi sebelum Mas Idam ini ada rencana mau berangkat ke bandara sehingga
mungkin satu lagi, tapi saya berharap to the point sehingga sesi jawaban langsung bisa dijawab Mas Idam pertanyaannya. Oke, silakan satu lagi, saya persilakan ke ini. Iya, Maru. Iya Pak Riyad, ya Pak Riyad, silakan. Perempuan Pak Basti, belum ada suara perempuan. Iya itu. Itu Bu Swastari angkat tangan itu. Oke, ini oh ya nanti kalau gitu Thomas, terlupain ya Pak Riyad. Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi berdasarkan dari ketetapan undang-undang mengenai Indonesia ini, jika kita melihat tuntutan jadwalnya itu sangat padat. Bahkan tahun-tahun sebelumnya itu ternyata jumlah pekerja lapangan di beberapa tempat pemilihan umum itu banyak pekerja lapangan yang meninggal seperti itu. Nah, banyak pengamat yang mengatakan bahwa dengan kepadatan pemilu di tahun 2024 nanti itu akan meningkat. Recording stopped. Nah, skala yang semakin besar, kemudian jadwal yang semakin padat seperti itu. Nah, itu kalau kita dalam tinjau dari segi fisik. Recording in progress. Ini juga banyak yang mempengaruhi kualitas dari sistem kepemiluan itu sendiri, bagian sektoral lapangannya. Salah satunya ialah stres kerja. Nah, kira-kira bagaimana upaya dari KPU yang diintegrasikan dengan komisioner KPU RI dan di daerah-daerah untuk mengatasi stres kerja pekerja lapangan di sektoral KPU itu sendiri. Karena pada dasarnya stres kerja itu juga mempengaruhi kualitas pelaksanaan KPU itu sendiri, supaya tidak ada baik itu untuk KPU sendiri dan Bawaslu. Karena menurut asumsi saya bahwasanya kualitas kerja itu juga pasti akan mempengaruhi dari kualitas pemilu itu sendiri, yang dimana apalagi ini skalanya semakin besar, baik itu bagi mekanisme pemilihannya dan tentunya juga untuk para calon, karena telah banyak semakin bertambahnya partai-partai yang ingin mencalonkan untuk kursi di parlemen maupun di area eksekutif. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Riyad. Satu perempuan, Ibu Swastari ini dari Dompu. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin untuk tidak mengaktifkan kamera karena ada sesuatu dan lain hal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, kemudian moderator untuk kesempatannya, Pak Idham dan Mbak Titi. Saya anggota Bawaslu di Kabupaten Dompu, Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan pada forum ini adalah karena nanti di bulan Juni kan tahapan ini sudah dimulai. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti pemetaan potensi permasalahan tentu sudah dalam upaya kami lakukan. Jadi untuk meminimalisir tingkat permasalahan yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Nah, sebagai anggota Bawaslu, tentu saya sangat berharap bagaimana kami di tingkat kabupaten yang notabene-nya adalah sebagai pelaksana daripada regulasi, ingin memberikan masukan sebenarnya kepada KPU maupun Bawaslu. Yang mohon titip pertanyaan ini Mbak Titi, karena tidak ada pihak Bawaslu yang hadir sebagai regulatornya di sini. Regulator, iya, mohon kami itu diperkuat di regulasi terkait dengan sinergiditas antara KPU dan Bawaslu dengan tidak mengabaikan norma. Artinya kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi itu yang memang ada di pemikiran saya. Nah, artinya misalnya contoh seperti ini Pak Idham, mohon maaf, terkait dengan verifikasi faktual, ini misalnya nanti di calon. Nah, batasan-batasan mana yang dapat dilakukan diakses oleh Bawaslu, batasan-batasan mana yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap proses pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Di jalan mana mereka ini bisa masuk pada proses verifikasi faktual misalnya. Di pilkada misalnya contoh verifikasi faktual terhadap calon perseorangan, misalnya calon bupati, calon wakil bupati, calon yang terjadi di lapangan. Nah, terkadang kami di Bawaslu itu mendapatkan informasi setelah proses itu dilakukan, artinya kami menerima hasil.
Nah, kadang-kadang kan itu memunculkan permasalahan, benar nggak sih ini dilakukan? Nah, saya kira kalau diregulasi dituangkan secara jelas batasan mana yang boleh dimasuki oleh Bawaslu, itu akan sangat mengikat pelaksanaan kami di lapangan. Jadi itu Mbak Titi barangkali ya, boleh disuarakan kepada teman-teman Bawaslu dalam membuat regulasi, kemudian Pak Idham pada proses verifikasi. Ada Pak Ibu, ada Pak Dr. Mai Bawaslu Pak Ibu. Oke. Tapi bukan regulator. Bukan regulator. Siapa? Jadi pengalaman di pemilu yang sebelumnya adanya perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu, saya kira sekarang ini bisa dihilangkan sebelum tahapan ini dimulai. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Swastari, sehat selalu di daerah sana, Dompu ya. Amin, Baik. amin. Ada 4 pertanyaan. Sebelum Ibu Swastari tadi ada pertanyaan yang menyangkut di bagaimana mengatasi tidak banyak menjadi korban di 2024 lagi ya, karena dengan beban kerja yang tinggi. Oke, baik, saya pertama persilakan kepada Pak Idham dulu, Holik dulu untuk memberi tanggapan karena beliau akan ke bandara. Oke, silakan Pak Idham. Terima kasih Pak Basti, Mbak Titi, Pak Arumi, mohon izin saya menjawab di awal tidak sesuai dengan rangkaian urutan yang biasanya. Saya akan merespon berkaitan dengan integritas pada level pemilih ya. Yang tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan bahwa bicara integritas itu tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga ada di pemilih. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Julio, yang tadi juga beliau sudah sharing pengalaman dan sharing pengetahuan tentang sistem pemilu di Timur Leste. Yang menarik salah satunya itu adalah affirmative action keterpilihan, tidak hanya pada level kandidasi. Terkait dengan integritas elektoral pada level pemilih, ini merupakan kerja panjang karena ini erat kaitannya dengan sosialisasi ideologi negara. Itu yang pertama saya melihat di sana. Jadi kalau sekiranya bangsa kita dapat melakukan sosialisasi ideologi negara dengan efektif, dengan cukup berhasil, maka insya Allah integritas elektoral itu dapat ditingkatkan, di mana setidak-tidaknya pemilih memiliki sense of nationalism, memiliki rasa nasionalisme, sehingga pemilih dapat bicara dalam tataran yang ideal, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1955 ya, seperti itu. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan civic education. Ya, tidak hanya sekedar voter education, tapi civic education ya. Kenapa saya katakan pada 2 hal, sosialisasi di negara maupun civic education? Karena yang terpenting adalah membangun budaya pada level pemilih. Ya, jadi budaya demokrasi yang tidak terkonsolidasi dengan baik, maka sudah pasti akan berdampak pada yang namanya integritas elektoral di pemilu itu sendiri. Kenapa pemilih terlibat dalam praktek food buying ya, atau food selling ataupun klientelisme? Karena mereka itu memahami bahwa pemilu adalah sarana transaksi, bukan mereka belum sampai pada level pemilu adalah urusan masa depan bangsa dan negara, pemilu adalah urusan masa depan mereka yang berkaitan dengan pembangunan. Nah, terkait dengan hal ini memang penting bagi kami untuk coba mentransformasi mindset pemilih ya, mentransformasi mindset pemilih, tapi tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu bukanlah salah satu aktor yang bagaimana membangun budaya demokrasi, karena ada banyak faktor-faktor lainnya, ada partai politik, ada pemerintah dan pemerintah daerah, ada media, ada masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Terkait dengan etika memilih, mungkin dalam diskursus elektoral kita, ethic of voting ini belumlah familiar, ini belumlah menjadi wacana umum ya, walaupun beberapa CSO ataupun NGO pernah coba mengintrodusir isu ethic of voting ya, seperti Perludem. Saya tidak bermaksud memuji ya, karena memang beberapa webinar saya sempat mendengar secara langsung ya, termasuk Mbak Titi juga pernah mengintrodusir isu itu, etika memilih ya. Jadi pemilih penting untuk memahami literasi etika dengan baik selain literasi elektoral ataupun literasi informasi atau literasi media lainnya. Mantan Menteri Pendidikan di akhir Orde Baru pernah mengatakan, ya beliau bernama Profesor Fuad Hasan,
Apabila satu bangsa ingin maju budaya demokrasinya, maka kuncinya adalah budaya literasi. Jadi tantangan kami ke depan dalam rangka mewujudkan integritas elektoral pada level pemilih adalah bagaimana membangun budaya literasi. Oleh karena itu, menjelang tahapan ini dimulai, saya pikir adalah kesempatan bagi kita semua, moment of the truth, untuk membuktikan partisipasi, membuktikan keterlibatan kita, membuktikan kolaborasi kita, apakah kita mampu mentransformasi demokrasi kita menjadi lebih matang atau jalan di tempat. Yang selanjutnya berkaitan dengan sinergisitas ya antara penyelenggara pemilu, ya, sekedar mengingatkan ingatan kolektif kita bersama, pasal 1 ayat 7 ya, di sana dijelaskan tentang penyelenggara pemilu, pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, dan DKPP. Nah, 3 lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi dipisahkan. Ya, satu kesatuan itu tidak dipisahkan, maka kuncinya adalah komunikasi institusional maupun komunikasi interpersonal di antara lembaga ataupun di antara mereka yang berada dalam lembaga tersebut. Ya, sehingga dalam hal ini penyelenggara pemilu harus memiliki yang namanya communicational intelligence atau kecerdasan dalam berkomunikasi. Ya, tanpa kecerdasan berkomunikasi, maka kita akan sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi amanah dari undang-undang pemilu itu sendiri. Ya, di mana ya antar penyelenggara ini memiliki status yang sama. Tadi dengan sangat lengkap Mbak Titi coba mendeskripsikan secara singkat tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32/PU strip 19 Romawi /2021, yang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PU strip 11 Romawi /2013 bahwa semua penyelenggara berstatus sama, tidak ada first class, kalau merujuk perkataannya Mbak Titi, tidak ada second class, apalagi third class. Semuanya posisi yang equal, yang menjadi satu khas dari demokrasi, yaitu kesetaraan. Yang selanjutnya berkaitan dengan masukan-masukan, ya tadi disampaikan oleh rekan kita, dari Bawaslu atau dari KPU di daerah. Kami sebagai penyelenggara pemilu, proses deliberasi atau ruang-ruang deliberasi kami buka lebar, karena kami menyadari deliberasi akan memperbaiki demokrasi itu sendiri. Ya, sehingga saya berharap kepada rekan-rekan yang mengikuti webinar ini, dengan teknologi internet, komunikasi kita tanpa batas, ya, tanpa harus mengabaikan etika komunikasi. Proses deliberasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu kami akan buka seluas-luasnya, ya, dan ini sudah kami buktikan tidak hanya pada level legal drafting, tapi juga dalam kebijakan-kebijakan teknis lainnya. Deliberasi menjadi kunci integritas elektoral dapat ditegakkan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kepada Ibu, barangkali ada hal yang ingin disampaikan kepada KPU, bisa disampaikan secara resmi ataupun bisa disampaikan secara informal. Sekali lagi, pintu-pintu deliberatif kami buka. Mungkin itu saja Pak Basti yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dengan berat hati saya meminta maaf saya harus meninggalkan forum ini tepat di 11.40. Pak Basti, Mbak Titi, Pak Rumahi, dan para peserta, Ibu Bapak yang saya hormati pada webinar pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Idam, Pak Idam, atas berkenannya. Kami senang, sangat bangga bisa memberikan hadir dan memberikan pencerahan di kegiatan kami. Ya, semoga senantiasa sehat selalu Pak ya di dalam menjalankan amanah yang begitu besar untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas ya. Saya kira ini luar biasa ya tantangannya, pekerjaan KPU ke depan untuk memberikan jaminan bahwa pemilu bisa diselenggarakan dengan sangat berintegritas. Terima kasih Pak Idam atas waktunya. Oke. Baik, kami persilahkan ke narasumber yang lain, Ibu Titi, untuk kemudian memberikan respon berikutnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Sudah tepat ini nanti gongnya dari Pak Dr. Arumahi yang masih fresh from the oven.
saya insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya, didoain ya Pak ya. Oke, baik, saya akan menjawab beberapa hal, saya kira langsung satu paket saja. Pak Pinto, terima kasih. Tadi mungkin nanti UNM perlu membuat seminar berikutnya ya, soal belajar dari pemilu Timor Leste, terutama soal memerangi politik uang dan memperkuat keterwakilan perempuan gitu. Menarik tuh Pak, tadi kita banyak pencerahan. Walaupun saya cukup mengikuti pemilu di Timor Leste kan akan berbeda ya kalau orang yang ada di dapurnya yang memang bercerita ketimbang kita yang melihat bagaimana masakan dibuat begitu. Saya setuju Pak, memang pemilu di Indonesia itu tidak mudah ya. Pemilu terbesar dengan jumlah pemilih yang sangat banyak dan dilakukan satu hari. Kita tidak punya mekanisme early voting, advance voting, itu nggak ada gitu, kecuali di luar negeri ya. Kalau di luar negeri pun sebenarnya bukan konsep advance voting, hanya memajukan hari pemungutan suara. Meskipun itu agak cukup mendistribusi pekerjaan. Tapi di Indonesia, kalau bukan karena pemungutan suara ulang, itu tidak ada yang namanya hari pemungutan suara itu tidak serentak atau berbeda hari begitu. Dan itu satu-satunya di dunia. India butuh 27 hari untuk pemungutan suara dengan pemilih 850 juta, tapi hampir 1 bulan pemungutan suaranya. Lalu kemudian Amerika Serikat, mereka pemungutan suaranya ada early atau advance voting, di mana orang bisa memilih lebih dahulu sebelum hari pemungutan suara, tidak harus pergi ke TPS begitu. Jadi ada distribusi beban sebenarnya. Kita mungkin harus berpikir juga berbagai rekayasa elektoral, sehingga tadi yang rumit kompleks ini bisa kita urai. Ada benefit punya pemilu yang serentak begitu, tapi yang sebenarnya juga krusial, bagaimana kita memastikan pemilunya itu tidak rumit dan melahirkan ini psikolog kita itu tadi sudah sampaikan ya, ada caleg yang stres. Caleg yang stres itu ada banyak kasusnya. Dan itu kan implikasi juga kompetisi yang tidak kompetitif ya, atau kemudian dominasi peran uang yang membuat seolah-olah angin surga bahwa bisa memenangi kursi tanpa kemudian kalkulasi politik yang logis. Akhirnya rumah dijual, perkawinan rusak gitu ya, rumah tangga rusak, tabungan habis. Nah, ini kan yang, atau kemudian sudah kasih pembangunan jalannya dibongkar lagi begitu. Karena pendekatannya memang transaksional, pendekatannya pragmatis, bukan pendekatan yang lebih fundamental ideologi. Mereka itu memungut suara kita, refleksi dari martabat atau dignity diri kita gitu. Nah, ini peran perguruan tinggi penting nih, Pak Basti. Bagaimana kampus menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, bahwa demokrasi itu lebih luas daripada pemilu. Pemilu itu sarana instrumennya, tapi dalam demokrasi ada nilai soal kejujuran, anti korupsi, transparansi, akuntabilitas. Pemilu demokrasi itu sistem nilai yang diikat oleh sistem hukum. Makanya kemudian Indonesia itu kan kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi dan supremasi hukum kompatibel satu sama lain. Apalagi kita negara Islam yang juga menemukan kompatibilitas dengan demokrasi. Kalau misalnya Arab Spring gagal, Indonesia itu bisa memadukan Islam dan demokrasi dalam nilai-nilai yang sinergis begitu. Mengapa kemudian itu tidak diaplikasikan betul-betul menjadi sistem nilai yang melembaga dalam sistem pendidikan kita, apalagi pemilu sudah menjadi sesuatu yang reguler gitu ya, sesuatu yang menjadi bagian kehidupan ketatanegaraan kita. Saya kira mengapa kemudian penyelenggara pemilu yang bekerja dengan benar itu penting begitu. Tapi kalau partai politiknya tidak demokratis, maka kita hanya akan terjebak pada proseduralitas saja. Akhirnya terjadi, Pak Pinto pasti lebih paham karena pakar politik ya, broken linkage, keterhubungan antara aspirasi dengan orang-orang yang membawa aspirasi kita sebagai produk elektoral. Kan sudah disebutkan gitu, how democracy dies. Demokrasi bisa mati dari orang-orang yang dihasilkan oleh proses pemilu, di mana mereka ini menggunakan pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan kekuasaan ansih. Jadi tidak bisa hanya berhenti di pemilu. Makanya tadi saya setuju ya, civic education itu penting.
bahwa pengawasan post elektoral, active citizen post elektoral itu tetap penting. Kalau teorinya Larry Diamond kan soal pemilu, 4 elemen pemilu, 4 elemen demokrasi. 1, sirkulasi elit melalui pemilu. Yang kedua, warga negara yang aktif di dalam kehidupan politik dan bernegara. Yang ketiga, soal rule of law ya, di mana norma dan prosedur diterapkan secara sama kepada seluruh warga negara, dan juga adanya pemenuhan hak-hak asasi manusia warga negara. Nah, ini harus holistik diajarkan gitu. Pemilu iya, tapi pemilu juga bisa dibajak oleh orang-orang yang ingin membajak demokrasi gitu. Dan itu yang kita tidak biarkan. Dan yang berikut juga soal banpol, Pak. Public funding ya, pembiayaan partai politik oleh negara. Untuk Indonesia itu penting, Pak, karena ternyata persoalan kita, uang itu makin determinan. Uang itu makin besar. Misalnya saja donasi dana kampanye itu termasuk yang paling tinggi limitasinya di dunia. Maksimal kalau dari individu itu 2,5 miliar, dari badan hukum privat itu 25 miliar. Faktanya yang dilaporkan tidak pernah tuh ada yang menyumbang individu sampai 2,5 miliar. Badan hukum sampai 25 miliar. Yang ada pendanaan utama dari para kontestan itu bersumber dari partai politik yang mengusung. Bahkan dana-dana yang dikeluarkan oleh kandidat untuk kepentingan kampanye itu mayoritas tidak dilaporkan begitu. Jadi memang hegemoni uang ini harus dipotong. Saya kira saya pendukung public funding ya, melalui pendanaan partai politik oleh negara, belajar dari beberapa negara yang mampu kemudian mendorong demokratisasi internal partai melalui skema tersebut. Apakah jaminan korupsi akan hilang? Tentu tidak ada jaminan. Kalau hanya berhenti di skema pendanaan partai politik dari negara tanpa diikuti oleh transparansi, akuntabilitas, dan juga penegakan hukum. Lalu kemudian soal tadi ya, bagaimana memastikan pemilih dengan benar. Tadi soal etika pemilih itu kami memang di Perludem mendorong yang disebut dengan social media code of ethics. Jadi kode etik di dalam bersosial media, dalam kaitan penggunaan sosial media untuk pemilu. Tapi bukan hanya pemilih yang diikat oleh kode etik ini. Ada penyelenggara, ada partai politik, ada kandidat yang seharusnya juga menundukkan diri pada code of ethics atau kode etik di dalam kampanye di sosial media. Nah, kami mendorong dibentuknya multi-stakeholder forum atau forum antar pemangku kepentingan begitu ya, di antara para pemangku kepentingan pemilu untuk merespon berbagai disinformasi yang mungkin muncul. Karena kalau forum yang ada hari ini kan semua ansih elemen negara ya, KPU, Bawaslu, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran itu sudah punya namanya satuan tugas ya, kalau saya tidak salah, dan ada MOU di antara mereka. Forumnya perlu diperluas dengan pelibatan elemen masyarakat kunci, misalnya media, lalu masyarakat sipil, dan juga para pihak yang peduli pada pemilu. Kemudian yang lain-lain, saya kira kesepahaman tadi perlu dibangun dengan dialog, tapi satu sisi tetap menghargai peran dan independensi masing-masing penyelenggara pemilu. Sama satu yang penutup ya, menurut saya hierarkisnya penyelenggara pemilu tidak berarti Bawaslu, KPU di atasnya bisa mengintervensi implementasi kewenangan dari jajaran di bawahnya. Contoh, ketika Pak Arumahi sebagai Bawaslu Provinsi memutus penyelesaian sengketa proses, maka mereka mandiri, independen, karena mereka bekerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah dibimtekkan, dilatihkan, dan kemudian juga kode etik yang mengikat. Tidak boleh itu ada pesanan misalnya, tafsir atas pasal ini harus seperti ini. Tidak boleh begitu, apalagi instruktif begitu. Soal mantan terpidana misalnya, kalau Bawaslu daerahnya yakin bahwa mantan terpidana itu harus jeda 5 tahun misalnya, tidak boleh kemudian kalau yang namanya bebas bersyarat itu belum bebas penuh, jangan diintervensi begitu. Jadi relasi kemandirian di antara penyelenggara pemilu juga harus merekonstruksi penghormatan pada kemandirian dan independensi jajaran penyelenggara pemilu di daerah dalam mengeksekusi kewenangan yang menjadi ranah mereka gitu. Itu juga dalam menjaga integritas.
Karena kalau misalnya ada instruktif dalam dalam menjalankan kewenangan, pesanan-pesanan itu bisa sangat mudah masuk gitu melalui pintu-pintu yang disebut dengan tadi dengan kemasan supervisi. Supervisi itu sebelum eksekusi kewenangan yang istilahnya begini, penguatan kapasitas dan lain sebagainya itu dilakukan sebelumnya. Ketika dieksekusi, Bawaslu daerah, KPU daerah harus mandiri. Kalau ternyata ada penyimpangan etik, penyalahgunaan hukum, kan ada prosedurnya. Lewat DKPP, ada mekanisme pidana, dan seterusnya. Tapi penghormatan pada kemandirian dan independensi penyelenggara pemilu daerah itu penting dilakukan oleh jajaran yang ada di tingkat pusat atau yang di atasnya gitu. Dan penutup soal hak pilih penyandang disabilitas mental, tadi ada pertanyaan saya baca di kolom chat. Kebetulan sudah ada putusannya Ibu, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2015 yang menyatakan bahwa disabilitas mental harus didata sebagai pemilih kecuali ada surat keterangan dari profesional di bidang kesehatan yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental mengalami gangguan permanen yang tidak bisa membuat dia mengeksekusi hak pilihnya. Penggunaan hak pilih itu kan voluntary ya, tidak boleh dipaksa. Jadi ketika orang didata tidak serta-merta dia wajib menggunakan hak pilihnya. Kalau memang kemudian sedang dalam keadaan sakit atau terganggu kesehatan, kan tidak boleh kita paksa mereka, karena pada dasarnya itu adalah sukarela sesuai dengan kehendak bebas dari setiap pemilih. Itu putusan 135 tahun 2015, putusan dari Mahkamah Konstitusi, pengujian soal hak pilih penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Basti, mohon maaf panjang lebar ini atas kesempatannya saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Ibu Titi atas tanggapannya kepada penanya. Untuk mempersikap waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Mahi untuk memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan tadi. Ada 3 ya pertanyaan. Silakan Pak. Unmute punyanya Pak Aru. Oke, sudah. Ya. Terima kasih Pak Basti. Saya tinggal melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Idam dan Mbak Titi, terutama yang terkait dengan identitas. Ya, ini memang di tingkat bawah sebagai proses awal dari beberapa persoalan, itu memang sinergitas itu penting. Saya cuma memberikan membagi pengalaman. Kami di Bawaslu Provinsi Selatan dan jajaran di kabupaten kota bersama KPU itu selalu kita lakukan pertemuan-pertemuan sebelum pengambilan keputusan. Ya, sebelum tahapan itu kita satukan persepsi dulu. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara jajaran, itu kita coba dulu bersama sebelum kita lakukan pekerjaan itu sehingga sama-sama enak. Ya, itu kami mulai dari tingkat provinsi, kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman kabupaten. Itu kami lakukan untuk setiap tahapan, terutama tahapan-tahapan krusial yang mengandung potensi beragamnya penafsiran, termasuk beragamnya juga pemahaman-pemahaman yang di luar regulasi. Nah, biasanya kan teman-teman kabupaten itu konsultasi kemana-mana dan seterusnya, kemudian konsultasinya juga beragam. Kalau misalnya di Bawaslu Provinsi itu ada 7 orang, mereka konsultasi sendiri-sendiri kepada masing-masing orang. Nah, langkah kami, semua komisioner harus duduk bersama dulu, kemudian kita memahami satu bahasa, lalu kemudian kita ajak KPU, apakah kami yang ke KPU atau KPU yang ke Bawaslu, kemudian setelah itu kita undang kabupaten kota. Sehingga relatiflah tidak ada prinsip kami kan tidak boleh kita bertengkar di depan publik. Tidak apa-apa kita lempar-lemparan kursi dalam satu forum terbatas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
soal pendanaan negara, saya kira ini harus direspon dengan baik, tapi dengan persiapan-persiapan berbagai pihak, termasuk partai politik. Pengalaman kami dengan Mbak Titi, ketika kita mengawasi pengelolaan keuangan pembagian kursi itu ya Mbak Titi, di Perdem, itu luar biasa. Di tingkat lapangan itu partai, soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan nilai kursi, anggaran nilai kursi itu sama sekali tidak ada laporannya. Itu yang membuat teman-teman Kesban juga yang selalu dikejar-kejar oleh inspektorat menderita, karena bantuan partai itu tidak pernah dilaporkan kepada pemerintah daerah. Jadi saya kira memang partai politik juga kalau menghendaki pendanaan negara, mereka juga harus siap dengan akuntabilitas yang baik. Ya. Kemudian soal dari Pak Ulinuha, ya kita di provinsi itu normatif saja sampai kabupaten. Soal persyaratan rekrutmen ad hoc itu jelas. Kemudian untuk staf juga jelas bahwa kemudian ada rencana perbaikan, itu menjadi tugas kita bersama untuk kita mengusulkan supaya ada pembenahan regulasi di tingkat pusat, sehingga kita di tingkat bawah juga bisa lebih enak bekerja. Saya kira itu saja yang saya bisa cukupkan dari penjelasan Pak Idam dan Pak Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih juga Pak Dr. Laude Arumahi atas tanggapannya. Karena waktu kita sangat sudah ini hampir jam 1 di waktu Indonesia Tengah, dan di Indonesia Barat juga sudah hampir jam 12. Maka dengan selesainya sesi pertanyaan kedua ini, maka selesai pula seluruh rangkaian webinar kita. Saya sebagai moderator tentu tidak menyimpulkan, karena cukup jelas berbagai masukan, pencerahan bagaimana menyelenggarakan pemilu yang berintegritas di 2024 nanti. Cukup padat dan cukup bergizi informasi-informasi, masukan-masukan yang disampaikan dari narasumber dan juga kepada peserta webinar. Terima kasih juga sampaikan kepada seluruh peserta webinar ini, khususnya kepada teman-teman dari KPU, Bawaslu, dari berbagai daerah. Di luar Sulawesi Selatan juga ada, seperti dari Denpasar, Ternate, Bengkulu, dan seterusnya. Juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi di webinar ini. Selanjutnya, karena waktunya mepet, saya serahkan langsung kembali kepada MC. Barangkali ada piagam mau diserahkan kepada narasumber. Silakan MC-nya. Baik, terima kasih banyak Bapak Basis Teteng selaku moderator yang telah memfasilitasi diskusi kita pada mulai pagi hari tadi hingga siang hari ini. Selanjutnya kami meminta kesediaan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Daud MSI selaku Dekan Fakultas Psikologi UNM untuk menyerahkan sertifikat kepada pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Arumahi, Bapak Dr. Idam Holik, dan Ibu Titi Anggreni SH.MH. Pak Dekan masih bergabung di forum Zoom? Assalamualaikum Pak Dekan. Sepertinya belum bergabung Pak Dekan, Pak. Ada informasi tadi dari Pak Dekan, kalau misalnya sesi penutupan sudah memasuki sesi penutupan, maka penyerahan sertifikat akan diwakilkan oleh Ketua Panitia Harlan, dalam hal ini saya secara langsung kepada ketiga narasumber. Silakan. Baik menyerahkan sertifikat maupun menutup acara. Mohon izin, silakan operator menampilkan, kita akan memberikan sertifikat kepada tiga narasumber secara simbolis.
Baik, dengan ini kami selaku kami selaku panitia hadulan tahun Fakultas Psikologi UNM yang ke-22 ini menyerahkan sertifikat sebagai narasumber kepada Bapak Dr. Haji Laude Arumahi MH sebagai pembicara pada webinar mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 yang berintegritas. Telah bertanda tangan Ketua Panitia Harlem Muhammad Reza dan Dekan Fakultas Psikologi UNM Dr. Muhammad Daud MSI. Terima kasih sekali lagi Bapak Ketua Bawaslu Sulsel atas partisipasinya. Semoga tetap berkenan bersama kami. Nanti kita diskusi lagi di lapangan. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk narasumber kedua pada kesempatan hari ini, kami selaku pelaksana webinar dalam rangkaian Harlah Fakultas Psikologi UNM yang ke-22 menyerahkan sertifikat sebagai narasumber kepada Mbak Titi Anggraini SHMH sebagai pembicara pada webinar mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 yang berintegritas. Telah bertanda tangan Ketua Panitia, saya sendiri Muhammad Reza dan Dekan Fakultas Psikologi Dr. Muhammad Daud MSI. Berikutnya. Oke, Pak Idam sudah. Oh ya. Oke, nanti sudah saya kirimkan tadi. Oke. Baik, saya kira itu semua rangkaian penyerahan sertifikat yang kami sampaikan secara simbolis. Adapun koordinasi dan komunikasi akan tetap kami lanjutkan nanti bersama para narasumber. Terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung. Kami selaku panitia pelaksana Harilatan Fakultas Psikologi dan pelaksana webinar hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung, ya, pada para peserta yang berasal dari berbagai daerah, KPU dari Denpasar, Bali, Pandeglang, Kutai Timur, Bolan Mongondo, dan Dompu. Saya kira banyak sekali yang tidak bisa lagi saya sebutkan satu persatu, juga terkhusus sekali kepada ketiga narasumber yang sudah memention tadi ya peran ilmu psikologi seperti political engagement yang dimention oleh Pak Idam Holik dan electoral integrity oleh Mbak Titi Anggraini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan hari ini bisa melahirkan banyak hal kolaborasi lagi yang bisa kita berikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih sekali lagi dari kami sebagai pelaksana. Sekian. Terima kasih banyak Bu Titi. Sampai. Terima kasih. Terima kasih Pak Basti, pamit ya Pak. Cepat-cepat selesai Mbak Titi. Iya Pak. Nanti bareng sama Pak Basti. Assalamualaikum, terima kasih banyak Pak Rumani. Ada Pak Titi. Ada salam tadi dari